bisa memaksimalkan peran yang ada di Kemenpad itu sendiri untuk bisa melahirkan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Maka dari itu saatnya menjadi keresahan, dan inilah kunci jawaban bagi Pajajaran. Berikutnya, berikutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri lebih dekat. Rekan saya yang ada di sebelah saya, Muhammad Haikal Febriansyah, calon Ketua BEM Kemenpad 2023. Haikal ini dari Fakultas Pertanian Angkatan 2019. Haikal adalah orang yang sudah tidak diragukan lagi pengalaman dalam berorganisasinya. Bisa Kemenpad lihat di layar, pengalaman organisasinya banyak sekali, apalagi yang berkaitan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Haikal ini pada tahun 2022 kemarin menjabat sebagai Ketua BEM KMFP Unpad Kabinet Arah Baru. Kemudian pada tahun 2021, Haikal ini juga menjabat menjadi Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM KMFP Unpad 2021 Kabinet Berlaksana. Kemudian pada tahun 2020, Haikal ini menjadi Staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Unpad Kabinet Eksplorasi Makna, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman organisasi dan juga kepanitiaan lainnya. Bisa teman-teman lihat di layar. Baik. Selanjutnya, tentu saya akan memperkenalkan wakil saya, Teh Fuji dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2019. Teh Fuji nggak kalah sama saya. Beliau tahun 2022 merupakan wakil ketua BEM Gama FIB, Kabinet Diva, dan 2021 merupakan Kepala Departemen Akademik dan Prestasi. 2020 di Kabinet Dealova, Teh Fuji merupakan Staf Departemen Akademik dan Prestasi, serta di 2019 di Kabinet Otois. Dan ternyata Teh Fuji merupakan staf magang Departemen Advokasi Layanan Mahasiswa. Tidak diragukan lagi, dari Teh Fuji merupakan juga anak kupu-kupu kuliah rapat, beberapa kepanitiaan dan serta pengalaman lainnya. Boleh di next? Next lagi saja. Baik, inilah alur berpikir kami dalam menyusun gagasan yang hari ini kami tampilkan kepada Kemenpad. Kami berawal dari mimpi, kemudian analisis kondisi ideal dan faktual. Akhirnya kami tanamkan menjadi nilai dan budaya organisasi, kami turunkan lagi menjadi visi misi, strategi realisasi, fokus isu, organogram, juga program kerja unggulan. Analisis kondisi ideal ini boleh ke tayangan berikutnya. Analisis kondisi ideal kami terdiri beberapa poin. Yang pertama ada poin-poin Sustainable Development Goals. Kemudian juga ada visi misi Wakil Presiden RI, visi misi Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian ada RPJMD Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada Statuta Universitas Pajajaran PP nomor 51 tahun 2015. Kemudian ada Rencana Strategis Universitas Pajajaran 2020-2024 yang mana ini merupakan visi misi Universitas Pajajaran. Kemudian ada Fakta Integritas Rektor dan juga ada Peraturan Dasar dan garis besar haluan kerja Kemenpad sebagai basis dari pelaksanaan organisasi di Kemenpad. Kemudian ada analisis kondisi faktual. Analisis kondisi faktual yang pertama ada Q Oxford University Ranking 2022. Kemudian kami melaksanakan beberapa survei. Yang pertama ada kepada pimpinan BEM Fakultas Unpad 2022, kepada beberapa pengurus BEM Kemenpad 2022, kepada beberapa UKM, komunitas dan paguyuban. Kemudian juga ada survei kepada beberapa Kemenpad juga. Yang terakhir ada Indeks Demokrasi Indonesia. Inilah hasil survei kami kepada ada di Universitas Pajajaran. Yang pertama ada di berbagai bidang, ada di hubungan BEM Kemenpad dengan BEM Fakultas, bisa dilihat juga asesmennya seperti apa. Kemudian yang kedua ada hubungan BEM Kemenpad dengan BSO dan paguyuban. Kemudian ada yang didukung sama kamu. Kemudian ada evaluasi BEM Kemenpad dari boleh dikondusifkan. Kemudian ada evaluasi BEM Kemenpad dari berbagai bidang. Ada bidang administrasi, birokrasi, riset data, kemudian juga pendampingan departemen dan biro, kemasyarakatan, kemahasiswaan, komunikasi dan informasi, juga ada aktif pergerakan dan juga kajian. Nah, di sini juga ada bidang pengawalan isu, kemudian ada keterlibatan fakultas selama tahun 2022 dengan BEM Kemenpad, kemudian juga ada dari Kemenpadnya itu sendiri. Boleh di next di slide-nya? Ya. Oke, ini ada pengawalan isu, ada keterlibatan fakultas, boleh di next? Ya. Kemudian ini merupakan hasil asesmen Kemenpad, boleh di next lagi. Nah, kemudian tentu dari hal-hal tersebut kami akan membawakan nilai yang akan digunakan di organisasi kami. Sesuai dengan kunci jawaban tentu. Kunci jawaban kami juga berikan tips cara mengerjakannya. Kami membawakan 4 nilai. Yang pertama transformasional. Transformasional merupakan sifat keterbukaan terhadap perubahan dan bertindak sesuai dengan visi misi yang akan dibawakan. Kami merasa sebagai BEM Unpad akan merespon situasi yang tidak terduga di masa yang akan datang, dan harapannya akan menjadi keberlangsungan jangka panjang. Kemudian yang kedua, inklusif. Kami berpandangan bahwa BEM Unpad harus dapat menerima berbagai keberagaman, berbagai perbedaan yang ada di dalam Universitas Pajajaran. BEM Unpad akan menjadi organisasi yang memahami bahwa seluruh elemen yang ada di sini
memiliki keberagaman, dan juga kami akan berikan ruang untuk mengekspresikannya. Kemudian proaktif. Proaktif merupakan bertindak lebih aktif untuk mempengaruhi proses perubahan dan menyesuaikan lingkungan kita. BEM Kemon 4 akan bertanggung jawab terhadap sikap-sikap yang diambil dengan membuka dan juga mendorong suatu inisiasi dan inovasi dalam mewujudkan adanya peningkatan kualitas. Yang terakhir ada solutif. Tentu kami berharap BEM Kemon 4 nantinya juga dapat memiliki kemampuan untuk mencari jalan keluar setiap ada permasalahan dan menjadi solusi untuk menjawab keresahan-keresahan yang ada di Kemon 4. Itu kenapa salah satunya kami membawakan pendapat yaitu kunci jawaban. Boleh di berikutnya, boleh yang berikutnya. Ya, kemudian inilah budaya organisasi kami. Ada dua, ada learning organization dan juga ada pancanti. Learning organization ini nantinya akan lebih berfokus kepada analisis itu sendiri, pada pengembangan fungsi analisisnya, kemudian pancanti ini akan lebih fokus kepada sistem kerja. Pertama, learning organization. BEM Kema Unpad ini pada hakikatnya merupakan ruang pembelajaran yang paling buka, paling inklusif di Universitas Padjadjaran bagi Kema Unpadnya itu sendiri. Melalui learning organization, BEM Kema Unpad ini sebagai organisasi high income skills dengan berbagai manifesting beneficial organization dapat memaksimalkan penghayatan fungsi kerja pada peran yang ada di dalam. Nah, nanti implementasi dari learning organization bisa dilihat di layar, begitulah. Jadi ada berasal dari sense of crisis, boleh sense of crisis nantinya akan menghasilkan sense of belonging yang mana keduanya saling memberikan feedback. Baik, berikutnya. Budaya kedua yaitu pancaniti. Nah, ini menarik. BEM Kema Unpad ada di Universitas Padjadjaran yang mana kebudayaannya adalah kebudayaan Sunda. Di sini kami mengimplementasikan salah satu budaya Sunda dalam budaya organisasi kami yaitu pancaniti. Nah, pancaniti ini berarti panca ini 5, niti ini tahap. Jadi 5 tahapan yang mana nantinya akan diaplikasikan atau diaktualisasikan pada sistem kerja dengan mengedepankan kerangka dasar dalam merancang sebuah gagasan hingga akhirnya gagasan tersebut bisa direalisasikan baik dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Niti Harti ini bisa dilihat ini pancaniti tools. Niti Harti ini adalah bentuk pengaktualisasian, niti surti ini bentuk penyempurnaan ide, kemudian niti bukti ini adalah tahap pembentukan rancangan kerja, niti bakti ini pengaplikasiannya, dan juga niti sajati ini nanti output dan juga akan evaluasi. Nah, boleh next. Tentu dari semua rangkaian itu kami memiliki visi yang akan membersamai BEM Kema Unpad 1 tahun ke depan. Kami membawakan visi BEM Kema Unpad sebagai pijar Padjadjaran dalam menghasilkan karya penuh makna. Apa itu pijar Padjadjaran? Boleh di next. Pijar Padjadjaran sebagai perwujudan BEM Kema Unpad sebagai poros kemasaran Kema Unpad untuk senantiasa memberikan penerangan, ragam ide dan gagasan dalam menjawab berbagai tantangan dan keresahan yang dihadapi oleh Kema Unpad. Dan karya penuh makna BEM Kema Unpad sebagai kolektif movement dalam menciptakan ragam karya di setiap perfilman Universitas Padjadjaran dengan penglihatan dan juga penuh kekaratan. Boleh di next. Kemudian misi kami ada 6. Yang pertama, inclusive student governance. Yang pertama, boleh di next saja. Yang pertama, inclusive student governance, yaitu bagaimana kami menerapkan struktur pemerintahan yang inklusif. Dalam artian kami di sini menciptakan ruang-ruang partisipasi yang komprehensif sesuai dengan berbagai segmentasi yang ada di dalam Kema Unpad itu sendiri. Yang kedua, harmony in movement. Kami percaya ketika kita melakukan sebuah pergerakan, harmoni menjadi prinsip mutlak BEM Kema Unpad dalam menentukan arah gerak yang diambil dalam menyelaraskan ragam perbedaan melalui diskusi yang proaktif dan juga dinamis. Yang ketiga, human resource empowerment. Di sini kami berharap BEM Kema Unpad dapat menjadi pemantik serta penggerak dalam memberdayakan potensi minat bakat yang terdapat dalam Kema Unpad yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, dilakukan secara berjenjang, yaitu ruang daya guna. Jadi harapannya dapat memberikan dampak nyata juga. Baik, misi kami berikutnya yaitu social humanity growth. Social humanity growth ini akan berfokus kepada pengabdian masyarakat, yang mana pengabdian masyarakat ini adalah salah satu hal yang harus melekat dalam diri setiap mahasiswa. Sehingga nantinya kehadiran BEM Kema Unpad akan berdampak nyata terhadap masyarakat dalam bentuk pengabdian dan pengembangan untuk menghasilkan kebermanfaatan yang berkelanjutan, serta nanti pengabdian masyarakat kami akan berdampak mandiri kepada setiap tempat yang nantinya kami datang. Kemudian yang berikutnya, misi kami adalah progressive learning. Seperti yang saya katakan bahwa BEM Kema Unpad ini pada hakikatnya ruang pembelajaran, sehingga maka dari itu dalam menjaga stabilitas organisasi, BEM Kema Unpad ini berkomitmen dalam menciptakan iklim kerja yang hangat untuk mendukung proses pengembangan interorganisasi secara kredibel dan progresif. Nantinya kami akan bisa memastikan visi misi nilai budaya semua yang gagasan-gagasan yang kami bawa akan bisa dipahamkan kepada setiap fungsionarisnya. Dan terakhir adalah act of service. Act of service ini adalah pelayanan yang maksimal dari BEM Kema Unpad, yang mana kami akan
berkomitmen dalam memberikan afeksi, dalam memprakarsai kebutuhan Kema Unpad, entah itu dalam ranah advokasi, koordinasi, komunikasi, dan juga hal lainnya gitu, sehingga apa-apa yang kami berikan dapat berdampak dan juga relevan dan juga dapat mengakomodir setiap permasalahan ataupun juga persoalan yang ada di Kema Unpad itu sendiri. Baik, berikutnya. Berikut adalah strategi realisasi yang akan kami bawakan. Mungkin karena sangat kompleks, teman-teman nanti bisa membaca saja di ini kami, dan harapannya ini adalah merupakan strategi yang akan kami bawakan secara key result, objektif maupun inisiatifnya. Mungkin boleh di next saja untuk mempersingkat waktu. Di next ada berbagai dari penurunan dari misi yang akan kami. Tata kota yang ketiga demokrasi dan juga yang keempat internasional. Boleh di next. Ya, yang pertama, World University ini juga merupakan bentuk pengenalan kami terhadap misi dari Universitas Padjadjaran itu sendiri yang kami bagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan mahasiswa dan juga kelengkapan kampus. Kesejahteraan mahasiswa seperti pengawalan Satgas PKS yang sudah terbentuk, optimalisasi konselor sebaya yang akan berfokus kepada mental health, kemudian juga ada pengelolaan UKT, reformasi Ormawa, dan juga pengawalan kebijakan EBKM, kampus seperti kampus dan juga kampus yang terus ramah kepada makhluk hidup. Berikutnya. Kemudian isu yang kedua, tata kota. Tata kota ini merupakan isu yang berkembang di Jawa Barat ataupun secara regional. Kami menggunakan tools untuk menggunakan framework dari daerah Chicago di Amerika, yaitu kita akhirnya berfokus kepada 4 hal: pemimpinnya, masalah kesehatan, ekonomi, dan juga infrastruktur dan pengembangannya. Dan di Jawa Barat sendiri kami akan berfokus pada pedestrian Jatinangor, perbaikan jalan rusak Jatinangor, kebijakan pengawalan kebijakan HAM, tata kelola, air bersih, penggusuran, dan lain-lain. Transportasi publik menjadi perhatian kami juga, dan juga pengawalan tentunya 5 tahun Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak UU. Mungkin boleh di next. Isu demokrasi merupakan pengawalan isu selanjutnya, bagaimana kita berfokus pada isu-isu nasional dengan memperhatikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, serta kita meng-highlight adanya kebebasan berpendapat terutama akan dalam menghadapi tahun politik 2023 dan juga pemilu 2024. Kami berfokus kepada pengawalan kebijakan presiden, bukan lagi pada produk hukumnya, tapi bagaimana kita melihat siapa yang membuat produknya, pengawalan 4 tahun Jokowi Amin, pengawalan penyiapan pemilu, pengawalan reformasi Polri yang hari ini carut-marut, dan pengawalan juga isu Kemendikbudristek dan juga isu-isu agraria. Next. Kemudian isu internasional. Unpad bukan lagi kampus yang bisa bermain di nasional. Kita harus mengangkat lebih jauh, bermimpi lebih jauh. Kita akan berfokus pada isu internasional yang akan dikawal oleh berbagai sektor. Sebagai world class university, Unpad juga harus melihat isu-isu yang berkembang di dunia. Isu internasional yang akan kami bawa pertama kali yaitu adalah pengawalan persiapan tuan rumah KTT ASEAN 2023. Forum Pemuda juga akan ada di Indonesia tahun ini. Climate change yang hari ini menjadi PR, perdamaian dunia, dan resesi dunia yang selalu ditakutkan oleh dunia. Boleh di next. Kemudian untuk organigram yang akan kami bawakan, kami membawa sebuah revolusi baru. Bagaimana akhirnya Badan Eksekutif Mahasiswa juga bisa mengembangkan infrastruktur lembaga-lembaga yang ada di Unpad. Kita akan berfokus. Jika kita hari ini bermasalah dengan relevansi Ormawa, bagi kami, kita akan berfokus pada reformasi Ormawa, di mana akhirnya pengembangan infrastruktur lembaga untuk menciptakan lembaga yang dapat sesuai dengan kebutuhan hari ini, dapat menciptakan lembaga-lembaga yang resilient dengan kondisi kebutuhan Kema Unpadnya hari ini. Boleh di next. Baik, berikutnya masuk kepada program unggulan kami, program kerja unggulan kami. Yang pertama ada Unpad Glory. Unpad Glory ini lebih berfokus kepada aktualisasi ruang daya guna dalam bidang akademik, dalam mengoptimalkan potensi Kema Unpad dalam bidang akademik, yang mana nanti juga akan berkaitan erat dengan penaikan tingkat indeks prestasi Universitas Padjadjaran yang berkaitan dengan SIMKAD Mawa. Apalagi pada tahun ini Unpad ini akan menjadi tuan rumah PKM gitu. Nantinya juga salah satu dari fokus Unpad Glory ini adalah bagaimana Unpad akhirnya mempunyai PKM Center. Kemudian juga ada Padjadjaran Career Expo. Padjadjaran Career Expo ini sebenarnya adalah keberlanjutannya lagi dari Padjadjaran Career Week, yang mana kami melihat antusiasme yang begitu tinggi dari mahasiswa Universitas Padjadjaran terhadap program kerja Career Expo kemarin, sehingga akhirnya nanti akan kami tingkatkan lagi menjadi Padjadjaran Career Expo. Yang mana Padjadjaran Career Expo ini akan menjadi kaderisasi tingkat 4 yang akan berfokus kepada karir, nanti juga akan banyak berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Terakhir, ketiga ada harmonisasi KAMA. Harmonisasi KAMA ini adalah bentuk pendekatan kami dalam nilai-nilai inklusivitas kepada entitas yang ada di Kema Unpad itu sendiri, yang nantinya akan
ada diskusi secara keberlanjutan untuk bisa meningkatkan nilai inklusif kami kepada entitas-entitas yang ada di Kemah Unpad itu sendiri. Kemudian ada Unpad Ngahiji, bagaimana akhirnya kami mencoba mengapresiasi seluruh ada dari Sabang sampai Merauke Kemah Unpad dengan latar belakang budaya, agama, ras, dan suku. Akhirnya kita jika melihat beragam kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian di next, ada Pajajaran Sosial Project, yaitu kita ingin pengabdian yang berkelanjutan, bukan hanya sekali saja, tapi cukup sekali, tapi bisa mendapatkan dampak untuk 5 tahun ke depan bagi daerah tersebut. Kemudian yang terakhir, ada Ceria Kemah, cerita bersama Kemah, untuk mengimplementasikan tadi misi kami terkait masalah mental health, kita akan membuka konselor sebaya bagi seluruh Kemah Unpad. Terakhir, next, sudah saatnya, mari kita bersama, karena saya yakin tidak melihat siapapun bahwa kita adalah kunci jawaban bagi Pajajaran. Sekian presentasi dari kami, Paslon 1, Haikal dan Fuji. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kemah Unpad. Waktu sudah habis. Oke. Terima kasih kepada calon ketua dan wakil ketua BEM Kemah Unpad 2023 nomor urut 1 yang telah memaparkan visi, misi, dan program unggulannya. Oke, baik, kita berlanjut kepada paslon selanjutnya, yaitu calon ketua dan wakil ketua BEM Kemah Unpad nomor urut 2. Dipersilakan untuk memaparkan visi, misi, dan program unggulannya selama 17 menit, dimulai dari perkataan pertama untuk presentasi. Dipersilakan. Baik, Stefania, Tina, terima kasih. Aul, ini aman sinyal? Oke. Aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kemah Unpad. Sebelumnya, saya Yusuf Iskandar dengan partner saya, Aul, Putra Sani Aul. Sebelumnya izin untuk memaparkan grand design yang akan kami bawakan, yaitu melangkah bersama. Nah, dalam konteks melangkah bersama ini, saya pikir sudah menjadi suatu bentuk yang harus bersama-sama kita hadapi berhubung dengan kondisi iklim kurikulum yang ada saat ini gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa gambaran terkait latar belakang saya, meskipun sangat minim, tapi saya paham persoalan yang ada. Ini terkait, saya pernah menjadi Project Officer di Montesquieu 2022 dan Vice Head Division of Legislative School dan Project Officer dari Legislative. Dan selanjutnya, Aul. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitra Sani Aulia Azra. Saya memiliki beberapa pengalaman di organisasi, di MKI, dan juga di fakultas. Mungkin boleh di next. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih kami menggunakan tagline melangkah bersama. Isu terkait saat ini yang paling keras, yang paling terguncang, dan paling sangat mengaruhi, bahkan sampai isu yang cukup panas ya di antara nggak cuma di beberapa universitas lain juga, itu eksistensi organisasi sepertinya semakin menurun karena dibanding dengan kampus Merdeka memiliki banyak sekali profit yang dirasa sangat menguntungkan untuk teman-teman mahasiswa saat ini. Namun apakah memang benar bahwa keduanya ini memiliki perbedaan profit? Apakah memang kampus Merdeka benar-benar menghasilkan profit lebih banyak daripada organisasi? Nah, oleh karena itu kami ingin menjawab permasalahan ini yang akan kami jawab jika kami terpilih menjadi ketua dan calon ketua dan wakil BEM Kemah Unpad tahun 2023. Oke, mungkin itu sedikit garis besar ya yang disampaikan terkait permasalahan yang ingin kita bawa dan akan melanjutkan ke depannya. Dan selanjutnya untuk visi, BEM Kemah Unpad yang ingin kita bentuk adalah menjadi kampus organisasi yang relevan terhadap dinamika kampus Merdeka. Nah, apa artinya kampus organisasi? BEM Kemah Unpad perlu untuk menciptakan ekosistem organisasi yang sehat dan efektif untuk menjadi contoh di mata nasional. Bentuk ini akan memberikan nilai tersendiri bagi sivitas akademik Unpad di mata nasional. Nah, kita berangkat dari kasus. Bagaimana kita ketahui UI dengan sebagai sebutan kampus perjuangan, Trisakti kampus reformasi, UGM dengan kampus politik. Nah, hal-hal demikian itu memberikan nilai sendiri siapapun yang memimpin dan kita cukup menghargai poin plus yang dimiliki oleh kampus-kampus tersebut. Tapi sejauh yang telah terjadi itu ya, kita tidak ada yang kurang Unpad ini. Secara fungsi badan eksekutif mahasiswanya itu memiliki fungsi yang maksimal dari pelayanan, pengabdian, kaderisasi, perjuangan dan hubungan itu maksimal semua. Namun di mata nasional kita masih belum memiliki pembeda. Nah,
Oleh karena itu, pada awal kampus organisasi ini adalah nilai jual yang akan dijual Unpad untuk melakukan stabilisasi. Tuh. Lalu selanjutnya relevan, Paul? Baik, seperti telah saya katakan sebelumnya, kampus Merdeka telah mengambil alih sebuah posisi keuntungan atau bahkan dirasa organisasi sudah tidak dapat menjawab kebutuhan mahasiswa saat ini. Namun salah satu cara untuk menjawab itu adalah tentu saja kami ingin melakukan perubahan besar-besaran. Kami ingin memperbaiki bagaimana organisasi itu dapat menjawab permasalahan Kema, menjawab kebutuhan Kema dengan cara melakukan perbaikan dalam badan BEM Kema Unpad ataupun organisasi-organisasi di dalam Unpad. Oke, nah selanjutnya dinamika kampus Merdeka. Nah, BEM Kema akan menjadi perpanjangan dari kampus Merdeka dalam aspek kebutuhan mahasiswa. Nah, ini akan berdampak kepada mahasiswa itu sendiri yang akan menjadi lebih fleksibel, terutama di hal-hal kampus Merdeka melalui Ormawa. Jadi, kita tuh tidak sebatas melayani, tapi kita juga memberikan fasilitas-fasilitas yang bersifat substitusi nantinya, bukan komplementer lagi. Per hari ini, kalau kita perhatikan ya, lebih banyak anak yang tertarik dengan program-program kampus Merdeka, karena pertama fleksibel, yang kedua ada bentuk pengalihan lain yang mereka bisa lakukan saat mereka kurung gitu dalam hal yang tidak mereka sukai. Nah, gimana? Saya coba memproyeksikan bagaimana jika kampus Merdeka ini bisa terrealisasi di dalam Ormawa. Tuh, contoh, sebagaimana yang ada di dalam Bina Desa, gitu ya, program-program Bina Desa. Gimana kalau misalnya mahasiswa Unpad itu melakukan program Bina Desa, tapi mereka mendapatkan versi SKS. Selain mereka melaksanakannya dengan senang, mereka pun dapatkan dan persen pun bisa diminimalisir lah bahasanya, karena mereka kan sistemnya Unpad bukan nasional. Nah, selanjutnya ada pun misi yang kita ingin bawa, yaitu Road to Organizational Campus ya, sebagaimana yang saya sampaikan pada visi untuk organizational campus ini menjadi nilai jual untuk Unpad sendiri. Jadi siapapun pemimpinnya nanti, kita akan tetap dihargai dan dinilai sebagai kampus organisasi. Selanjutnya, Paul. Kemudian kami akan membahas satu misi, yaitu Equality Issues atau pengawalan isu. Banyak sekali isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Terutama sebentar lagi, tahun 2024, akan ada banyak sekali isu pemilu yang mungkin saja merusak unsur-unsur demokrasi, yang bisa saja membungkam kebebasan berpendapat kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengawal isu-isu tersebut? Kemudian, mungkin boleh dilanjutkan, Kak? Oke, nah selanjutnya bridging missing link. Nah, apa artinya? Jadi kalau kita pahami ya, mungkin ini kan bentuk interdisiplin gitu. Contoh, kalau misalnya saya sebagai HI, saya ingin punya usaha, tapi saya nggak paham nih terkait ilmu marketing itu seperti apa, saya nggak tahu cara menjual seperti apa gitu. Nah, meskipun dalam kampus Merdeka itu disediakan gitu ya bentuk kurikulum lain untuk dipelajari, tapi alangkah baiknya gitu ya, BEM sebagai wadah inovasi mahasiswa di sini memberikan bentuk seperti jembatan gitu untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin mempelajari hal yang baru gitu. Nah, selanjutnya ada lead the competition, mungkin Aldi sampai. Kemudian lead the competition. Kami ingin Kema Unpad dapat berproses menjadi sosok terbaik dalam dirinya. Saya tidak ingin dan kami tidak ingin teman-teman hanya mengikuti kampus Merdeka ataupun organisasi. Kita bisa memberikan 100% kepada organisasi, namun kita juga bisa memberikan 100% kepada kampus Merdeka. Dan juga ada banyak sekali pilihan kegiatan akademik, minat, bakat, perlombaan yang kami harap dapat BEM Kema memfasilitasinya dengan cara memberikan fasilitas. Misal, teman-teman membutuhkan mentor, teman-teman dapat menghubungi BEM untuk meminta teman atau meminta mentor. Apabila teman-teman ingin mengikuti PKM, BEM Kema akan memfasilitasi hal tersebut dengan mencarikan teman, mencarikan mentor, memberikan feedback kepada pembentukan proposal. Kemudian selanjutnya ada misi Generate the Entrepreneur. Oke, untuk program Generate the Entrepreneur, ya ini sebenarnya ada berhubungan ya dengan bridging the missing link. Cuman kalau bridging the missing link itu cakupannya lebih luas gitu. Nah, untuk Generate the Entrepreneur, saya tuh punya mimpi ya. Gimana kalau teman-teman tuh saat lulus mereka udah punya usaha sendiri, mereka udah punya hal yang udah dikembangkan sendiri gitu. Tidak
apa ya bahasanya, apply sana apply sini. Jadi mereka punya kemandirian gitu, dan itu sudah dikembangkan di kampus. Nah, misi Green Red the Entrepreneur ini menurut saya menjadi solusi gitu untuk teman-teman nantinya dapat lebih nyaman untuk di dunia nyata dan terjun langsung gitu. Nah, selanjutnya ini ada nilai yang akan kami bawa ya. Yang pertama sense of belonging ya, tentu saja kita ini ingin menanamkan ke Kema Unpad bahwa Kema Unpad ini milik kita bersama gitu, alma mater kita bersama, dan semua yang perlu menjaganya gitu. Nah, untuk selanjutnya dari Aul. Kemudian kami ingin menanamkan nilai, yaitu humanitarian kepada Kema Unpad ataupun selama kepemimpinan kami. Kemudian ada integritas. Oke, untuk integritas tentu saja kita sebagaimana visi yang telah dibawakan di awal, kita ingin memiliki satu tujuan yang sama, satu visi yang sama gitu. Dari kampus organisasi tentu saja dan kampus Merdeka kita paham gitu, bahwa zaman pada saat ini itu telah berubah. Nah, zaman tersebut harus kita sesuaikan bentuk apa yang kita inginkan selanjutnya gitu. Nah, oleh karena itu nilai integritas menurut saya adalah hal penting gitu, terutama di zaman yang globalisasi ini. Untuk selanjutnya bentuk nilai kemandirian harus. Kemudian nilai mandiri, kami berharap Kema Unpad dapat membangun kemandirian terutama dalam bidang keuangan. Jadi sebuah tren saat ini bahwa remaja saat ini, mahasiswa saat ini sangat ingin bisa mandiri dalam keuangan, saat ini bisa memfasilitasi dirinya untuk membeli apapun. Maka dari harapan ketika Kema ingin melakukan itu, kami ingin memfasilitasi Kema untuk mendapat penilaian mandiri, membangun nilai mandiri, yaitu dengan cara one step closer to financial freedom melalui beberapa visi dan program unggulan kami. Oke, selanjutnya nilai bottom up ya, sebagaimana yang kita tahu ya, meskipun nanti pada posisinya adalah untuk pimpinan, tapi seorang pimpinan itu tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menghasilkan apa-apa jika kita hanya berada di posisi atas. Nah, pendekatan bottom up ini yang saya rasa adalah penting. Kita perlu menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi seorang yang ada di ranah-ranah yang dari bawah gitu, dari bawah ke atas, karena sifat dari atas ke bawah itu menurut saya bisa putus di tengah atau bisa ambigu di tengah. Jadi kita perlu untuk merangkul bersama baik teman-teman yang di atas maupun di bawah gitu. Dan selanjutnya ada nilai budaya. Ini ada 4 budaya yang akan kita bawakan di dalam kepemimpinan kami, yaitu flexibility. Kami akan memberikan keleluasaan bagi teman-teman yang ada di dalamnya nanti, karena bagi kami bentuk fleksibilitas ini menjadi sangat penting gitu. Bisa dapat merampungkan, mengefektifkan dan mengefisienkan apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, Aul. Kemudian kami ingin menanamkan nilai budaya inovatif karena saat ini ada banyak sekali permasalahan di Indonesia. Kita tidak bisa menyelesaikan hanya dengan ada satu cara. Seperti pepatah mengatakan ada 1000 jalan menuju Roma. Maka kita memerlukan banyak kreatif, inovatif untuk menciptakan dan menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Yang kemudian ada nilai budaya kolaboratif. Oke, untuk budaya kolaboratif ini kita akan berkolaborasi gitu ya, baik secara internal maupun eksternal nantinya. Kita punya banyak sekali alumni, itu alumni head sebagaimana yang kita tahu ya, di Korsel itu ada yang menjadi dubes, sedangkan di negara-negara Timur Tengah banyak gitu, dan itu baru dari satu lini. Bagaimana lini yang lain? Mungkin lebih banyak gitu. Nah, itu akan kita kolaborasikan demi kebermanfaatan dari Kema Unpad ini sendiri. Nah, selanjutnya practically, kami ingin ada budaya practically tumbuh di dalam Unpad, praktis. Kami ingin ada berbagai kemudahan dalam melakukan pengembangan diri dalam Kema Unpad. Dan saya harap ini adalah suatu langkah awal kami untuk menciptakan perubahan tersebut di lingkungan Unpad. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk struktur organisasi ya, demi mendapatkan kampus organisasi dan relevansi dinamika kampus Merdeka, tentu saja kita perlu melakukan beberapa perubahan gitu. Nah, di sini ada beberapa penambahan terkait manajemen pengembangan yang bersifatnya akan mengembangkan lebih jauh gitu. Bisa bilang menambah
kepala lah, menambah otak gitu untuk semua departemen yang ada itu. Dan fungsi utama dari manajemen pengembangan ini itu akan membantu bidang pengembangan, yaitu KPSDM dan pelatihan dan pengembangan. Perbedaan antara KPSDM dengan pelatihan pengembangan itu berfokus pada lininya. Yang satu bersifat internal untuk Unpad itu sendiri, yang kedua itu bersifat eksternal, baik ke mahasiswa secara eksternal, baik kepada masyarakat secara eksternal gitu. Jadi itu dapat memberikan manfaat yang lebih. Dan selanjutnya tenaga ahli organisasi, ini adalah bentuk bagaimana kita dapat cepat untuk mendapatkan informasi apa yang telah terjadi di Kema dan bagaimana kita mendapatkan solusi-solusi taktisnya secara cepat. Oke, ini selanjutnya ada terkait program unggulan. Yang pertama boleh dari Aul. Baik, yang pertama dari Integrated Information. Setelah kami lakukan sedikit riset, bahwa ada banyak sekali bidang-bidang seperti kewirausahaan, kemudian ada advokasi terkait pelayanan yang informasinya masih tidak terpusat. Maksud saya terpusat adalah kadang ada beberapa mahasiswa yang tidak tahu untuk lakukan untuk menyelesaikan masalah. Saya harus menghubungi siapa untuk bertanya, saya tidak tahu harus bertanya kemana. Sehingga pada kabinet kami ingin membawa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan informasi dalam satu tempat. Yang kedua ada Pajajaran Organizational Management. Nah, sebagai kampus organisasi yang kita bentuk sebagai Citra Nasional, Pajajaran Organizational Management ini hadir sebagai program untuk memberikan kita dapat menyebutnya ya, kaderisasi tahap 5 lah, kasarnya begitu. Nah, apa perbedaannya Pajajaran Organizational Management dengan SOL? Gitu ya? Apabila SOL itu bersifatnya ke Unpad untuk melahirkan para kader-kader dan pemimpin-pemimpin hebat yang ada di Unpad, namun Pajajaran Organizational Management adalah program yang berfokus keluar. Dalam kasus seperti ini, bagaimana jika ada sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang dia itu belum punya student government? Nah, Pajajaran Organizational Management ini akan menyasar hal tersebut gitu. Jadi bagaimana dia membentuknya gitu, bahkan sifatnya seperti apa, karakteristik dari organisasinya itu disesuaikan dengan perguruan tinggi atau sekolah tingginya gitu. Jadi Pajajaran Organizational Management merupakan proker yang ada di bidang pelatihan dan sekaligus menjadi penopang Unpad sebagai kampus organisasi. Yang ketiga boleh dari aku. Yang ketiga ada Pajajaran Marketplace. Kami berharap kami merencanakan untuk melaksanakan kegiatan market bulanan yang berisi UMKM mahasiswa. Selain itu, kami berharap para peserta bisa juga melakukan grading bisnis seperti pitching, kemudian mendapat beberapa feedback dari ahli untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, apabila ada banyak teman yang ingin menggunakan usaha tingkat menengah ke atas seperti membangun perusahaan atau sejenisnya, kami berusaha untuk memfasilitasi teman-teman tersebut dan menghadirkan expert-expert di bidang tersebut dan memberikan pelatihan atau setidaknya membantu mereka mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Kemudian keempat ada BEM Do Internship. Oke, nah BEM Do Internship ini kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman di departemen, baik pun dalam bentuk program kerjanya nanti, teman-teman ini akan disesuaikan, misal departemen hubungan eksternal. Nah, hubungan eksternal ini kan bersifat di luar Unpad. Nah, kita akan coba mencari hubungan dalam ranah profesional guna meningkatkan kemampuan dari organisasi kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada Jawara Pimnas, mungkin dari Audi bisa mulai. Diingatkan kepada calon nomor ketua karena waktu sudah habis. Baik, terima kasih Kema Unpad atas perhatiannya. Terima kasih atas masukannya. Kami izin mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada calon ketua dan wakil ketua BEM Kema Unpad 2023 nomor urut 2 yang telah memaparkan visi, misi, serta program unggulannya. Oke, baik. Setelah mendengarkan pemaparan, kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu debat antar calon. Nah, izinkan saya di sini untuk membacakan kembali untuk mengingatkan mekanisme sesi kedua ini, yaitu debat antara calon dengan mekanisme setiap calon akan mengambil satu tema melalui undian dengan 4 pilihan tema, yaitu advokasi dan aspirasi kemahasiswaan, kaderisasi dan minat bakat mahasiswa,
pengembangan masyarakat Jatinangor dan peran Unpad, dan yang terakhir kondisi pendidikan di Jawa Barat dan Indonesia. Mari kita akan kocok dulu. Untuk paslon 1 akan mengambil tema apa? Silakan boleh. Tema akan langsung di spin. Silakan untuk panitia, untuk spin tema yang akan diberikan oleh pasangan nomor urut 1. Oke, tema yang akan diangkat pada pertanyaan pertama adalah kondisi pendidikan di Jawa Barat dan Indonesia. Peserta nomor urut 1 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan selama 1 menit. Kemudian peserta nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab selama 2 menit. Kemudian dipersilakan lagi untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi selama 2 menit. Dan yang terakhir, paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk memberikan closing statement selama 2 menit. Oke, waktu yang diberikan untuk pertanyaan pada paslon 1 adalah 1 menit. Waktu dimulai dari kata pertama. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya cukup kagum dengan presentasi yang sangat komprehensif tadi ya, sampai saya bahkan lupa ini pemilihan ketua BMKMA atau pemilihan OSIS SMP saya dulu gitu. Mungkin pertanyaannya akan dibacakan oleh Teh Puji saja terlebih dahulu. Mungkin Teh Puji boleh? Baik, pertanyaan untuk paslon 2, untuk tema pertama terkait dengan kondisi pendidikan di Jawa Barat dan Indonesia. Bagaimana paslon 2 melihat dan memetakan inklusivitas pendidikan di Jawa Barat khususnya, dari mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi? Barangkali itu dulu. Boleh Oke. singkat saja. Mungkin boleh langsung dijawab teman-teman. Oke, waktunya berarti sudah dicukupkan saja. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, sangat menarik ya pemilihan ketua OSIS SMP. Oke, sini saya ingin memaparkan ya terkait berapa kegiatan yang telah saya lakukan turun di lapangan selama saya memilih pendidikan di Fakultas Kedokteran. Kami sering sekali turun ke lapangan untuk melihat kondisi pendidikan di daerah Jatinangor dan sekitarnya. Kami melihat bahwa saat ini pendidikan di Jatinangor masih sangat menasihkan. Ada banyak sekali masyarakat yang masih sangat minim keinginan untuk turun belajar atau bahkan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi seperti di S1 maupun kegiatan selanjutnya. Kami berharap BMKMA dapat memfasilitasi hal tersebut, dan disebutkan dalam salah satu program kami, dan juga kami ingin dukungan kepada teman-teman Jatinangor untuk dapat meningkatkan kondisi pendidikan. Kami pada salah satu yaitu Escort Issues, kami akan mengawal isu-isu mengenai pendidikan ini untuk agar teman-teman di lingkungan mahasiswa di lingkungan Jatinangor dapat mendapatkan pendidikan lebih baik dengan melakukan advokasi. Kemudian daripada kita melakukan advokasi tanpa aksi, maka apa salahnya ketika BMKMA atau bahkan fasilitasi teman-teman BMKMA yang sangat ingin membantu perbaikan teman-teman pendidikan teman-teman di Jatinangor dengan cara langsung ke lapangan. Mungkin Kang Yusuf mau menambahkan. Ya, sebagai BEM Kema Unpad gitu ya, BEM yang saya tidak tahu bisa dibilang paling dilirik apa enggak, tapi dalam bentuk advokasi kita bisa menginisiasi sekolah yang apa ya, untuk terdistribusi merata lah gitu. Apalagi kan per hari ini yang namanya negeri itu menjadi rebutan gitu bagi anak-anak. Nah, ini juga menjadi concern yang kita bawa ke dalam pemerintahan di Jabar. Mungkin dari saya dicukupkan, Teh Fatina. Oke, waktu untuk menjawab habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2 selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, sebenarnya tadi juga pertanyaan dari kami adalah kondisi pendidikan di Jawa Barat gitu ya, yang tadi teman-teman paparkan hanya kondisi pendidikan di Jatinangor, itu pun juga belum terlalu komprehensif gitu ya. Yang mana kalau bagi kami pertimbangan yang cukup besar antara daerah yang mana akses masih terbatas, skill masih terbatas kalau di daerah pedesaan gitu. Sehingga kami di sini menawarkan di program kerja kami terkait dengan pengabdian masyarakat yang juga salah satunya terfokus kepada pendidikan adalah memberikan pengabdian langsung, terus juga mengadvokasikan permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Kemudian nanti yang kami gagas adalah blueprint, di mana kami akan datang langsung kepada daerah-daerah tersebut
kami memberikan sistem yang sebelumnya telah diriset terlebih dahulu, supaya tempat yang kami datangi itu bisa mandiri dan juga bisa berkelanjutan terus-menerus. Bahkan ketika kami sudah pergi atau kami sudah tidak melakukan pendidikan lagi di sana. Barangkali Kang Michael, enggak? Rasanya, bicara tentang pendidikan, rasanya dari saya maba 2019, pendidikan itu kita sudah sering melakukan pengabdian, pengajaran, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, 2023 kita harus berubah. Ketimpangan antara kota dan desa sangat jauh. Minimnya akses guru, minimnya penghargaan terhadap guru, upah yang rendah, dan juga fasilitas yang kurang layak. Yang harus divokasikan bukan hanya sekedar bagaimana akhirnya siswanya, tapi juga banyak infrastruktur yang akan kami lakukan konkret. Dengan membuat blueprint, harapannya bukan cuma untuk 1 tahun ketika kami datang. Ketika kami tidak menjabat dan bisa diteruskan oleh pengurus selanjutnya, hal tersebut bisa diadvokasikan kepada pemerintahan yang ada di Jawa Barat ataupun Kabupaten Sumedang, dan juga kabupaten-kabupaten kota yang lain yang di Jawa Barat. Dan harapannya, ketika itu berjalan, blueprint itu berjalan, guru tidak lagi harus pusing ketika mahasiswa kembali ke kampus, ya, pusing harus mengurus kembali siswanya yang sudah memiliki standar lebih ketika diajar mahasiswa. Guru juga akhirnya memiliki kompetisi lebih dan sesuai dengan kebutuhan dan juga menyesuaikan dengan tren-tren saat ini agar siswanya dapat belajar dengan menyenangkan dan juga layak dengan secara infrastruktur, karena kami melakukan advokasi secara detail. Oke, waktu habis. Terima kasih atas tanggapannya. Dan yang terakhir, diberikan waktu 2 menit untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement atas pertanyaan kali ini. Dipersilakan dari kata pertama. Oke, Teh Fatina, terima kasih. Nah, apabila yang tadi dilakukan adalah eksternal, ya lebih fokus ke arah eksternal, meninjau langsung. Tapi kalau kita itu akan melakukan penyasaran melalui lingkungan kita dulu. Kasarnya gini, masa sih wilayah kalian aja belum beres gitu, dan kalian ingin mencoba mengurus wilayah lain gitu. Nah, makanya tadi kita membuat dalam organigram sebagai pelatihan dan pengembangan. Nah, di dalam divisi itu nanti akan berfokus ke masyarakat sekitar dan ke eksternal. Jadi penunjangnya itu tidak hanya ke dalam bentuk aplikasinya saja. Nah, diharapkan ke depannya tersebut akan menjadi solusi gitu bagi masyarakat dan sifatnya sustainable. Terima kasih. Oke, waktu masih tersisa 1 menit 17 detik. Dipersilakan untuk paslon 2. Apa ingin menambahkan closing statement-nya? Baik, terima kasih. Saya berharap pendidikan di Jawa Barat dapat terus berkembang dan tidak hanya berpusat saja hanya di Bandung. Namun saya jadi penasaran dengan statement paslon 1 gitu ya. Akan memberikan apresiasi kepada guru. Jadi BEM Kema Unpad akan memberikan apresiasi kepada guru. Nah, itu hanya jadi pertanyaan dari saya sih, tapi ide dari paslon 1 sudah cukup bagus. Dan saya berharap kami juga dapat memberikan hal-hal yang nyata terutama kepada sekitar, karena kami berharap kehadiran Unpad di Jatinangor dan di berbagai daerah lainnya dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat sekitar tetap terdekat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 atas closing statement di pertanyaan nomor 1. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang akan diberikan oleh paslon nomor urut 2. Silakan kepada panitia share screen terkait tema yang akan dibawakan oleh paslon nomor urut 2. Oke, boleh langsung di-spin untuk tema yang akan diambil. Oke, tema yang akan dibawa pada pertanyaan kali ini adalah pengembangan masyarakat Jatinangor dan peran Unpad. Oke, dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan durasi 1 menit dimulai dari perkataan pertama. Dipersilakan. Oke, terima kasih Teh Fatina. Nah, terkait dengan peran Unpad ya, bagaimana kalian melihat kontribusi Unpad itu bisa dimaksimalkan dengan apa yang ada hari ini? Terima kasih. Oke, waktu masih tersisa 46 detik. Apakah ingin menambahkan untuk pertanyaannya? Saya pikir cukup segitu. Oke. Pertanyaannya sudah dilontarkan dari paslon nomor urut 2. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab selama 2 menit, dimulai dari perkataan pertama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, paslon nomor 2, terkait kontribusi apa yang bisa memaksimalkan kontribusi Unpad di Jatinangor. Bagi saya, hari ini, Unpad yang beragam entitas ya, yang ada 16 fakultas sudah melakukan upaya cukup baik untuk pengembangan Jatinangor. Bahkan hima-hima juga sudah mulai berkontribusi aktif di Jatinangor. Hal yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana ketika
keberlanjutannya ini dan juga apa yang bisa dilakukan setelah konkret. Apa yang akan kami tawarkan? Kami akan memulai dulu. Kita melihat berkaca. BEM Kema Unpad punya pengembangan daerah Jatinangor melalui dari saya maba 2019 dan 2020. Yang pertama ada Ekspos Unpad, pengembangan kebudayaan Jatinangor yang sudah diadvokasikan pada 2020 kepada Kabupaten Sumedang. 2021 kita memiliki GDP dan juga Ekspos untuk pengembangan masyarakatnya dan juga pengembangan dari kebudayaan. Dan di 2022 ada JSF, Jatinangor Society. Dan 2023 kami akan membawa hal tersebut kembali dengan cara kami akan mengkolaborasikan juga apa yang menjadi ciri khas dari fakultas-fakultas yang melakukan pengabdian di Jatinangor. Harapannya nanti akan kami bawakan juga di program kerja Unpad Ngahiji. Jadi kita akan mempertemukan mahasiswa dari Aceh sampai Papua dalam beragam kebudayaan dan juga akan kita mempertemukan juga dan mempromosikan kekayaan-kekayaan dari intelektual di Jatinangor sendiri, UMKM, bagaimana akhirnya pengembangan potensi kebudayaan dan sebagainya, kita pertemukan di suatu tempat agar ekspornya bisa meningkat dan juga tentunya akan berkolaborasi dengan mitra-mitra untuk memperluas jangkauan seperti media, TV, ataupun bersama dengan pihak-pihak lainnya. Seperti itu. Oke, itu sudah habis. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban yang diberikan dari paslon nomor urut 1 dengan durasi selama 2 menit. Dipersilakan. Oke, terima kasih Teh Fatina. Ya, tentunya kita perlu pahami ya bahwa Unpad ini secara fakultas di luar dari akademiknya yaitu ormanya, mereka memiliki kedaulatannya masing-masing dalam arti Unpad adalah bentuk federasi. Nah, saya pikir kita akan jauh bisa lebih maksimal apabila potensi anak-anak tersebut dikembangkan oleh BEM dan nantinya akan dikolaborasikan dalam bentuk sebagaimana tadi kita bahas sebagai bridging the missing link gitu. Nah, tentu saja kan dalam proses perluasan gitu ya, perluasan bisnis dan itu akan memberikan dampak juga ke masyarakat ya dan proses pengembangan teknologi gitu. Jadi saya pikir lebih baik kita fokus dulu di internal dan kita maksimalkan nanti bagian pemerataannya dan kita serahkan ke mereka. Jadi sustainability-nya itu kita rubah sudut pandangnya dari kita yang hanya satu periode, kita bisa maksimalkan lewat anak-anak yang nantinya akan sustain gitu. Mungkin dari saya dicukupkan segitu dari Paul. Oke, sudah dicukupkan berarti dari paslon nomor urut 2. Berarti dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 memberikan closing statement terkait tema ini selama 2 menit mulai dari perkataan pertama. Terima kasih atas tanggapannya juga dari paslon nomor urut 2. Bagi kami jelas di sini ada keberlanjutan terkait dengan maksimal peran Unpad khususnya BEM Kema Unpad kepada Jatinangor ini sudah direalisasikan dari jauh-jauh hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah terjadi di beberapa tahun ke belakang. Nah, jelas juga apa yang sasaran kami adalah terkait kepada seluruh aspek gitu. Kami mempunyai 16 fakultas yang mana keragaman ilmunya juga banyak sekali sehingga nanti kami juga akan membuka ruang eksplorasi, ruang komunikasi bersama ke 16 fakultas supaya kami dapat membawa pembagian peran masing-masing terkait isu apa yang nantinya akan difokuskan sehingga kita bisa berkolaborasi dan menjadi program yang sangat spektakuler di Universitas Pajajaran terkait dengan keberadaan Jatinangor di mata mahasiswa pun juga sebaliknya gitu. Bagaimana mahasiswa yang ada dari keberagaman di Indonesia ini bisa mempunyai rasa kejatinangoran itu sendiri. Tentunya, makanya kami membawakan blueprint dengan tujuan agar tidak menjadi pengabdian yang berulang. Harapannya pengabdian ini bisa berkelanjutan setiap tahunnya. Ada growth di situ, ada pertumbuhan dan harapannya UMKM nanti, misalkan tadi katakan UMKM bisa akhirnya bisa berkembang, bisa mengerti bagaimana marketplace yang lebih luas, bagaimana kebudayaan juga ter-highlight yang hari ini mungkin Akang Teteh bisa cari tahu juga tari Cikeruhan yang merupakan budaya as dari Jatinangor ini sendiri harus juga dikembangkan dan juga banyak hal-hal lainnya di daerah Cipacing merupakan daerah senapan ataupun daerah Citares penghasil lemon. Nah, ini juga banyak hal aspek-aspek yang harus dikembangkan di Jatinangor. Oleh karena itu pemetaan serta pembuatan blueprint ini merupakan langkah konkret agar kedepannya bukan hanya Kema Unpad, di seluruh Kema Unpad mengetahui potensi apa saja yang ada di Jatinangor ini. Dan harapannya kebermanfaat ini bisa berlanjutan bukan cuma hanya untuk tahun ini, tapi juga tahun-tahun kemudian. Karena pengabdian bukan hanya satu kali, tapi pengabdian harus berkelanjutan karena kita menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas closing statement-nya dari paslon 1.
Dan begitu pun berakhirnya sesi kedua pada debat kali ini. Kita akan masuk pada sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab oleh panelis dan audiens kepada pasangan calon. Sebelumnya saya akan menyapa dulu panelis yang akan hadir pada debat kali ini. Yang pertama ada Kang Ilyas Mutakin. Apakah Kang sudah hadir pada forum kali ini? Boleh mungkin disapa dulu Kang Ilyas. Halo. Oke. Sambil menunggu saya akan menyapa dulu panelis yang selanjutnya, yaitu Teh Siti Nurrahmatil Jannah. Apakah Teh Siti sudah hadir pada debat kali ini? Hadir. Oke, terima kasih Teh Siti. Untuk kondisi jaringannya aman, Teh? Aman-aman. Oke. Oke, terima kasih. Ada debat kali ini. Saya ingin izin menyapa kembali, apakah Kang Ilyas sudah hadir pada forum kali ini? Saya sudah hadir, mohon maaf tadi. Oke, Kang. Siapa teman? Saya izin membacakan CV dari panelis yang akan bertanya pada forum kali ini. Yaitu pertama ada Kang Ilyas. Kang Ilyas merupakan Ketua BPM Kema Unpad pada tahun 2020 dan juga berikut pengalaman organisasi dan juga work experience dari Kang Ilyas. Kang Ilyas pada sore hari ini akan membawakan tema yaitu Student Government dan Eksistensi Ormawa. Nah, kemudian ada Teh Siti Nurrahmatil Jannah. Boleh di-share screen dari CV-nya. Nah, Teh Siti merupakan Ketua dari Departemen Proaksi pada tahun 2019 dan juga berikut organisasi dan juga pengalaman dari Teh Siti yang ada pada CV tersebut. Teh Siti pada sore hari ini akan membawakan tema pergerakan dan politik luar negeri. Oke, baik begitu. Nah, saya akan membacakan kembali mengingatkan untuk mekanisme pada sesi ketiga kali ini. Nah, sesi ketiga kali ini setiap panelis akan diberikan kesempatan bertanya kepada dua pasangan calon dengan durasi tanya jawab 15 menit untuk setiap panelisnya. Pertanyaan yang diajukan masing-masing panelis berdasarkan topik yang ditentukan oleh BP Prama. Panelis diberikan waktu 1 menit untuk bertanya dan 1 menit untuk menanggapi dengan toleransi waktu 10 detik di setiap pertanyaan yang diajukan. Waktu maksimal paslon untuk menjawab yaitu 2 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Nah, setelah selesai sesi tanya oleh panelis, moderator akan mempersilakan kepada audiens yang hadir di Zoom meeting apabila ingin memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon dengan total waktu selama 20 menit. Adapun bagi audiens untuk memberikan pertanyaan selama 1 menit dan pasangan calon dipersilakan untuk menjawab selama 2 menit. Pertanyaan yang diajukan tidak boleh ditunjukkan hanya kepada salah satu pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 mendapat giliran menjawab pertanyaan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pasangan nomor urut 2 dan kemudian dilakukan secara silih berganti. Dan terakhir, moderator berhak untuk menghentikan kalimat pasangan calon jika waktu yang ditentukan telah habis. Oke, baik, kita akan langsung masuk pada sesi ketiga. Kita akan mulai dari panelis yang pertama, yaitu Kang Ilyas. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dengan durasi 1 menit. Persilakan dari kata pertama. Oke, halo untuk paslon 1 ya, Teh Fatina ya? Iya, silakan. Ya, Haikal dan Fuji, salam kenal dan teman-teman semua. Haikal, Fuji, saya ada pertanyaan, 5 pertanyaan jawab cepat aja deh, mungkin Haikal kali yang bisa jawab ya. Di on mic aja, ada 5 quick pertanyaan dari hasil mungkin mengamati ya di presentasi di awal. Jadi Haikal cukup menjawab cepat aja, saya ada 5 pertanyaan ya. Oke ya, bisa ya, siap ya Haikal ya? Ya, siap. Memimpin atau dipimpin? Pemimpin. Organisasi eksternal atau organisasi internal? Organisasi internal. Cepat. Kepentingan Organisasi. rektorat atau kepentingan mahasiswa? Kepentingan mahasiswa sangat jelas. Federasi atau republik?
Federasi, Cepet. BEM bubar atau kampus bubar? BEM bubar atau kampus Kampus. Merdeka bubar? Kampus Merdeka bubar. Cerita sedikit dong tentang lahirnya Perda Skema Unpad. Perda Skema Unpad dilahirkan pada tahun 2016 pertama kali, terakhir amandemen 2016. Di situ Perdas ini mengatur akhirnya bagaimana pembagian peran yang jelas antara setiap student government yang ada di Kema Unpad itu sendiri. Ada mulai dari MM, mulai dari BAK, mulai dari BPM, mulai dari MUI, ada juga BEM Kema Unpad dan juga BPM. Oke. Masih ada waktu nggak Teh Fatina? Oke, boleh dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya berarti. Oh, oke. Saya cuma mau menanggapi ya tadi ya. Tadi federasi atau republik milihnya republik ya? Federasi. Federasi. Oke. Bisa diceritain sedikit nggak, kenapa milih federasi ya? Padahal kan negara kita Indonesia aja republik. Kenapa Akang milihnya federasi nih? Oke, Indonesia Unpad tentunya kenapa kita memilih federasi. Federasi merupakan diatur bagaimana akhirnya pembagian peran antara setiap stakeholder yang ada di Kema Unpad itu sendiri. Federasi ini berarti akhirnya kita mempunyai alur koordinasi antara tiap lembaga, baik itu KM, BSO, Paguyuban, BEM Kema Unpad, dan BPM Kema Unpad, BEM Fakultas, dan juga BPM Fakultas, dan itu diatur juga dalam Perdas Kema Unpad, seperti itu. Oke, berarti ketika Akang nanti memimpin, mungkin caranya tetap dengan federasi ya, nggak dengan republik ya. Oke. Nah, konsekuensi dari federasi ini kan artinya BEM Fakultas itu mungkin ya punya otonomi tersendiri ya nih Kang ya. Ya gitu ya, federasi. Gimana sih Kang tips trik Akang nanti ketika memimpin supaya BEM Fakultas itu mungkin nggak komando ya dengan BEM pusat, tapi juga bisa seirama, seharmonis ya, untuk sama-sama bangun visi pajajaran, untuk sama-sama bangun pergerakan, ya bangun kemahasiswaan. Itu gimana Kang kalau bentuknya federasi? Baik, terima kasih Kang atas pertanyaannya. Sesuai dengan misi kita yang nomor 2, harmony in movement. Dalam artian seperti ini, kita mencoba untuk menyelaraskan jadi apa yang akan dibawakan BMKM dengan BEM Fakultas. Caranya seperti apa? Kita perbanyak ruang-ruang komunikasi, mulai dari pimpinan lembaga, mulai dari terkait pergerakan, pengembangan potensi minat bakat, advokasi, dan juga kaderisasi. Harapannya setiap ciri khas dari fakultas, saya percaya 16 fakultas mempunyai ciri khas masing-masing. Bahkan fakultas saya sendiri pertanian, kita juga bahkan punya ciri khasnya masing tersendiri. Dan harapannya perbedaan-perbedaan itulah yang bisa kita elaborasi bersama, kita kawal bersama untuk menjadi satu tujuan yang bersama. Karena saya yakin tidak ada fakultas hari ini yang memiliki niat buruk, tapi semua fakultas ingin kebaikan. Bagaimana cara kebaikannya? Tentu yang itu harusnya kita diskusikan dan komunikasikan secara aktif dan juga inklusif dengan seluruh fakultas ataupun entitas yang ada di Kema Unpad. Oke, baik, terima kasih banyak Kang. Masih ada waktu ya Teh Fatina ya? Ya Kang, boleh juga Oke. diajukan untuk paslon nomor urut 2. Jadi satu pertanyaan bisa Oke. diajukan kepada kedua Oke. paslon. Terima kasih berarti untuk paslon pertama atas jawabannya. Saya lanjut ke paslon nomor 2 ya. Halo, paslon nomor 2 ada siapa? Ya, Haikal dan Fitra Sani ya. Yusuf Skandar. Yusuf dan Fitra Sani. Dan Fitra Sani. Halo. Halo Kang Ilyas. Bentuknya sama sih, ada 5 pertanyaan quick ya, beda dari yang sebelumnya. Saya minta Kang Yusuf aja dia coba jawab ya. Oke, siap. Tolong jawab lebih cepat Kang ya. Organisasi atau korporasi? Organisasi. Legislatif atau eksekutif? Eksekutif. Pengembangan soft skill atau pengembangan hard skill? Soft skill. Prestasi akademik atau prestasi non akademik? Prestasi non akademik. BEM bubar atau kampus merdeka bubar? Kampus Merdeka BEM bubar. Oke, terakhir ceritain sedikit dong tentang sejarah Kema Unpad. BEM Kema Unpad itu setahu saya lahir tahun 2002. Di situ tuh banyak banget keresahan dari fakultas-fakultas untuk menjadikan bahwa ada suatu bentuk yang mengkoordinasi kali ya, yang mengkoordinir semua fakultas. Jadi dan di dalamnya pun banyak dinamikanya Kang, yang setahu saya ya, untuk terbentuknya tahun 2002 itu. Paling gitu Kang Ilyas. Oke, jadi tadi beda ya antara BEM Kema Unpad sama Kema Unpad. Yang saya maksud tuh Kema Unpad, keluarga mahasiswa Universitas Pajajaran. Gitu. Jadi ya mungkin tadi bisa jadi benar jawaban kamu 2002, tapi kalau Kema Unpad itu sendiri mungkin nggak tahun segitu ya. Gitu. Nah, tadi saya tertarik ya terkait dengan BEM bubar atau kampus merdeka bubar.
ya bagus ada perbedaan dengan paslon 1. Kenapa milih BEM bubar dibanding kampus Merdeka bubar? Karena meskipun kita federasi ya Kang, kita tuh tetap ada di Indonesia yang mana sistemnya republik dan dia tuh sifatnya sentralistik kan. Jadi kalau misalnya kita coba ngelawan gitu ya pemerintah atau gimana, oke lah bisa teradvokasi pelan-pelan, tapi kalau misalnya surat perintahnya dikeluarin untuk dibubarkan, ya sama aja dong gitu. Jadi itu alasannya kalau misalnya diposisikan dari pandangan saya kan. Oke, berarti kalaupun memang memilih BEM bubar, nggak ada artinya dong ya saya jadi panelis di sini gitu. Jadi mendingan kampus Merdeka bubar aja. Tapi nggak apa-apa. Masih ada waktu nggak saya? Masih Kang, waktunya Oke. masih tersisa sekitar 8-7 menit lagi. Oke. Tadi deh saya mau bertanya, jadi mendalami terkait dengan legislatif dan eksekutif ya. Teman-teman jawab eksekutif. Gimana caranya mungkin kamu ya mengharmonisasikan nih antara kan nggak cuma punya eksekutif dan legislatif kan ya. Bahkan kita punya MM sebagai lembaga yudikatif ya. Gimana nih cara kamu nanti misalkan ketua BEM harmonisasikan ketiga lembaga kemahasiswaan ini? Ini pertanyaan untuk saya kan? Iya, Oh, betul. iya, Masih sisa kan? Gimana cara untuk mensinkronisasi? Nah, saya tuh ingin memaksimalkan fungsi yang ada gitu. Namun saya yakin ini nggak semua, karena kan balik lagi setiap lembaga tuh punya karakteristik dan batasan masing-masing gitu kan. Jadi emang kita akan persuasi pelan-pelan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada. Kurang lebih begitu kan. Oke deh. Jadi tadi ya terkait dengan Haka, Puji, Yusuf, dan Putra Sanya. Saya nggak tahu ya nih. Kayak persiapannya masih sebentar banget, teman-teman juga nggak ada sesuatu yang beda dari jawaban-jawabannya juga bisa harus digali lagi ya. Karena ketika bicara BEM Kema Unpad, kita udah bicara bukan cuma terkait dengan Nangor doang, bisa jadi motivasi juga nih buat yang lainnya, jadi inspirasi juga. Nah, saya satu pertanyaan lagi deh terakhir ya buat Haikal dan Fuji dan juga dengan Yusuf. Kira-kira masing-masing jawab dekat aja deh. Kalau misalnya kalian punya keputusan yang berbeda dengan mahasiswa gitu ya, ada yang menentang dari tingkat fakultas, pertama kali yang kalian lakukan itu apa nih? Coba dari Haikal dulu. Jadi kalian punya kebijakannya nyata nggak bagus, ditentang sama banyak mahasiswa, banyak lembaga. Pertama kali yang kalian lakukan yang terpikirkan apa? Dari Haikal dulu. Ya, nuhun Kang, terkait dengan kebijakan ya Kang. Jika nanti kami punya kebijakan terus kemudian fakultas tidak setuju, maka di sini ada di misi kami dan juga program unggulan kami yaitu harmonisasi Kemang. Yang mana di sini ada nilai inklusivitas. Nah, inklusivitas ini tidak hanya menyentuh secara personal, tetapi juga kepada kebijakan. Kami sebagai pemimpin badan eksekutif tertinggi di Universitas Pajajaran nantinya tentunya harus mempunyai standing point, di mana nantinya untuk hal-hal yang memang bisa kami putuskan sendiri, akan kami putuskan sendiri, tapi tidak melupakan komunikasi dengan fakultas. Di situ juga ada nilai harmonisasi. Tapi untuk keputusan-keputusan memang nanti harus memasukkan logo aliansi, terus juga ada membuat ada logo aliansi itu juga harus ada konsolidasi dengan fakultas. Barangkali hal yang Betul. Jadi BEM juga punya standing point dalam artian BEM tidak bisa netral, tapi BEM harus independen dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, kita juga akan memperhatikan dengan cara membuka komunikasi juga. Makanya dari awal kami sebutkan bahwa kami dari awal akan membuka komunikasi melalui forum ketua lembaga, forum pergerakan, forum akademik, ataupun bahkan forum kaderisasi harapannya, kita bisa mengetahui aspirasi, dan ketika kita membuat kebijakan, itu akan tidak akan jauh berbeda dan pasti akan sejalan dengan harapan dan keinginan juga dari fakultas. Saya yakin hari ini fakultas juga punya berbagai fokus isu, berbagai juga concern sesuai dengan keilmuannya. Nah, oleh karena itu BEM Kema untuk mengorkestrasi juga dari setiap yang ada di fakultas-fakultas ataupun di hima-hima ataupun bahkan seluruh Kema Unpad yang ada di
jalan. Seperti itu, Kang. Oke, terima kasih. Saya untuk Yusuf, kalau misalnya kamu punya keputusan yang beda dengan MM atau dengan BPM, yang pertama yang lebih melakukan apa? Sederhana aja sih Kang. Apa keputusan itu bisa beda gitu pada akhirnya. Mungkin kalau misalnya kebijakannya sudah jadi, itu kita akan kaji ulang gitu ya sebelum itu dilaksanakan. Dalam arti berarti dipending. Kalau misalnya kebijakan itu baru mau dikeluarkan, kita asesmen dulu secara menyeluruh. Jadi bisa meminimalisir daripada kebijakan itu bisa salah atau ditolak atau ditentang. Begitu Bang Ilyas. Oke, terima kasih. Mungkin waktu saya sudah cukup ya. Saya berikan lagi ke moderator deh. Oke, sebenarnya masih tersisa sekitar masih tersisa. 3 menit lagi. Diperbolehkan yang ingin bertanya balik. Oke, makasih untuk Haikal dan Fuji dan juga Yusuf dan Fitra Sani. Selanjutnya nih mau gali lagi ya terkait dengan student government. Gitu ya. Kita kan misah nih ya kampusnya. Ada yang di Jatinangor, mungkin ada yang di Pangandaran. Nah, teman-teman ada ide nggak sih? Atau mungkin ada suatu terobosan baru nggak sih supaya teman-teman yang di Pangandaran itu yang mungkin letaknya jauh puluhan kilometer ya dari kampus Nangor tetap bisa merasakan ya pembina teman-teman, tetap merasakan sistemnya tanpa harus merasa atasan atau bawahan, tanpa merasa harus terintimidasi ya, tanpa harus merasa terlalu rasisme gitu ya antara beda jarak gitu. Ada terobosan sistem nggak ya yang harapannya sistemik gitu, bukan cuma 1-2 kali tindakan doang. Mungkin boleh siapa duluan jawab? Oke, mungkin dari kami saja terlebih dahulu. Oke, Iya. akan saya jawab sistem yang akan kami bangun. Tentu ini juga akan sejalan. BEM Kema Unpad juga memiliki koordinator daerah PSDKU yang saat ini masih dikoordinasiin dengan Kang Fauzan Nabil dari Vkom. Tentu sistem yang akan kami bangun biar ada tidak kemudian dan sebagainya adalah sekarang zaman sudah canggih. Kita bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu kita juga tidak akan lagi menggunakan alasan dalam artian tunggu kunjungan ke Pangandaran. Pangandaran bisa juga terkoneksi dengan kampus Jatinangor. Dalam arti sebagai koordinator, mereka akan menginformasikan apa yang terjadi di Pangandaran. Dan ketika butuh pengawalan rektorat, Kang ada di Jatinangor bisa mengawal hal tersebut secara sistematis dan juga secara taktis. Karena kita ketahui bersama, Pangandaran hari ini banyak harus diperbaiki infrastruktur ya, terutama di masalah persiapan infrastruktur. Tentu kalau teman-teman dari Pangandaran harus pergi dulu ke Jatinangor ataupun harus ke Jatinangor untuk mengadvokasi tersebut tentu tidak akan efektif. Oleh karena itu, fungsinya ada BEM Kema di Jatinangor juga tentu untuk mengawal setiap keresahan-keresahan yang ada di Pangandaran dan juga bisa kita advokasikan secara taktis kepada rektorat dan hasilnya akan kita informasikan segera kepada teman-teman di PSDKU agar tetap tepat terlaksanakan. Seperti itu, Kak. Oke. Dari Yusuf? Oke, mungkin ini Fitri Sani pengen menyampaikan kan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan salah satu pendapat saya bagaimana melibatkan PSDKU untuk bisa tumbuh dan merasakan kepemimpinan kami. Bagi kami, salah satu cara untuk bagaimana PSDKU ataupun kampus-kampus lain akan dengan satu memberikan kampus-kampus tersebut posisi strategis agar mereka merasakan bahwa oh kami masih dianggap bisa ya posisi-posisi seperti Sinyal terputus ya? Oke, kelihatannya demikian. Ini saya lanjutin kali ya. Iya benar, kita kan memberikan posisi yang strategis gitu ya, terutama untuk yang berada di luar Jatinangor, karena posisi rektorat hari ini Jatinangor gitu. Kita akan coba kembangkan dulu eksistensinya, ya, biar exposure lebih gede gitu, dan mereka akan menjadi bagian dari kami lebih jauh lagi. Gitu. Demikian, Liz. Oke, berhubung untuk waktu 1 kali 15 menit untuk panelis 1 telah habis, maka saya tutup untuk sesi untuk panelis 1. Terima kasih atas Kang Ilyas, atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk paslon 1 dan juga paslon 2. Kemudian kita akan masuk pada sesi panelis 2, kepada Teh Siti, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada setiap paslonnya. Dipersilakan, Teh. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore. Untuk paslon 1, untuk paslon 2, paslon 1 ada Haikal Fuji, paslon 2 ada Yusuf sama Fitriyah ya. Tadi itu, Fitra Sani, sorry.
Jadi di sini aku diminta untuk menanyakan seputar pergerakan dan politik luar negeri. Ya, kurang lebih konteks itu. Dan aku punya 3 pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab. Tapi enggak untuk masing-masing paslon. Tapi untuk masing-masing paslon itu sama pertanyaannya. Enggak ini untuk paslon 1 atau paslon 2, silakan teman-teman nanti jawab. Biarkan teman-teman semua di sini melihat pandangannya, dan juga biarkan teman-teman untuk melihat, oh ternyata pandangan mereka seperti ini. Dan aku tidak akan banyak untuk memberikan feedback. Kenapa? Karena biarkan untuk teman-teman KJ yang menilai. Pertanyaan pertama, teman-teman ketika mendengar kata pergerakan dan pergerakan mahasiswa, teman-teman ini pandangannya mendengar kata pergerakan dan pandangannya mendengar kata pergerakan mahasiswa itu apa? Apa ya definisi teman-teman itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kedengaran nggak? Oh, kurang jelas katanya. Oke. Yang pertanyaan pertama, teman-teman, gimana teman-teman waktu mendengar kata pergerakan dan pergerakan mahasiswa, pandangannya itu apa? Dan definisi menurut teman-teman itu apa? Seputar 2 hal tersebut. Karena beda ya. Yang selanjutnya, terkait dengan pengejawantahkan definisi yang tadi teman-teman mungkin sudah jawab di pertanyaan pertama, itu gimana teman-teman? Untuk sikap teman-teman nanti dihadirkan di tengah-tengah kema Unpadnya itu, yang teman-teman rasa itu tuh relevan dengan pergerakan mahasiswa saat ini. Silakan teman-teman juga paparkan menurut teman-teman pergerakan mahasiswa yang relevan saat ini itu seperti apa. Itu bebas. Gimana teman-teman? Silakan jawab. Yang terakhir, sikap politik luar negeri apa yang mau teman-teman bawa nantinya. Dan teman-teman semuanya, kenapa kakak tanya seperti itu atau aku tanya seperti itu? Karena nanti teman-teman akan membawa nama lembaga BEM Kema Unpad yang pasti menyeret Unpad itu sendiri atau nama Unpad itu sendiri. Kenapa? Supaya teman-teman ini konteksnya sikap politik luar negeri ini sebagai bentuk representatif lah citra baik kampus di luar kampus, baik itu dari segi isu, kelembagaan maupun juga advokasi secara daerah, provinsi maupun nasional. Silakan teman-teman jawab. Waktunya cukup kan? Pertanyaannya takut kelebihan? Oke, silakan teman-teman jawab untuk masing-masing paslonnya. Oke. Oke, karena tidak diarahin oleh moderator, mungkin kita akan menjawab terlebih dahulu gitu ya. Pertanyaan pertama, apa pergerakan dan juga pergerakan mahasiswa? Pergerakan adalah sikap ataupun sifat bagaimana kita bertindak aktif dan juga proaktif, bukan hanya reaktif, terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat dan juga berkembang isu, bukan hanya isu terkait politik, tapi juga bagaimana isu penggusuran, HAM, dan lain sebagainya. Nah, pergerakan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak melihat golongan, latar belakang, agama, suku, ras, dan budaya. Pergerakan bisa siapa saja melakukan, dan pergerakan bisa dilakukan dari hal-hal terkecil. Sedangkan pergerakan mahasiswa adalah pergerakan yang terkoordinasi dan terkoordinator sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelek yang sebagai juga representasi mahasiswa, dari representasi masyarakat. Mahasiswa hadir sebagai membawa pergerakan mahasiswa karena dianggap sebagai kaum intelektual yang hadir dalam gerakan dengan membawakan, makanya dalam pergerakan membuat kajian berbagaimana pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan saat ini berlandaskan kajian, berlandaskan riset, dan juga berdasarkan sikap yang jelas terkait kebijakan apa yang kita terkait pro atau kontra terkait suatu kebijakan. Terus yang kedua, sikap yang nanti dihadirkan Kema Unpad terkait dengan pergerakan mahasiswa saat ini. Tentunya ini juga berkaitan langsung dengan program unggulan kami, yaitu harmonisasi Kema, yang mana nantinya sikap apapun yang kami ambil akan ada keterbukaan kepada Kema Unpad, entah itu dalam menginformasikan ataupun juga dalam mencerdaskan. Jadi kami tidak hanya menginformasikan, tapi juga mencerdaskan dan juga mengakomodir isu-isu apapun itu yang ada di ke-16 fakultas yang ada di Universitas Pajajaran. Berikutnya, tentunya si politik luar negeri kami akan selalu berlandaskan bebas aktif dan juga independen. Dalam artian bebas aktif dan independen ini tentunya kita bisa bergerak ke siapa saja, tidak melihat latar belakang apapun, dan independen ini kita tidak memihak siapapun dan kita memiliki stance-nya sendiri. Stance-nya itu dalam artian kita juga menggunakan prinsip dan kita juga membuka komunikasi juga dengan Kema Unpadnya itu sendiri ketika dirasakan nanti seperti apa. Makanya kami membawakan juga inklusif dan government, yaitu 3R. Like lebih konsep, lebih juga bertanggung jawab juga nantinya ketika kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang kita ambil, dan kita
berani secara menerapkan student government yang akuntabel dengan menjelaskan apapun tindakan yang akan kita lakukan di eksternal UNPAD. Oke, mungkin dipersilakan kepada paslon 2 untuk menjawab dari pertanyaan dari panelis 2. Persilakan. Oke, Teh Fatina, makasih. Sebelumnya selamat sore, Teh Rahmatil Jannah. Ya, saya ini izin untuk menjawab ya terkait pandangan pergerakan itu apa. Dalam definisi saya, terkait pergerakan adalah bentuk suatu tindakan yang harus dan untuk diorasikan gitu dan untuk disampaikan gitu dalam bentuk aksi ataupun hal-hal yang berimplikasi sama dunia nyata gitu. Nah, untuk pergerakan mahasiswa ini adalah bentuk sistematisasi dari pergerakan di mana mahasiswa ini kan kita dikenal sebagai kaum yang intelek, yang terdidik, dan dalam konteks terdidik itu kita perlu paham bahwa dalam progres pelaksanaan pergerakan itu ada fase-fasenya gitu, mulai dari fase awal pengkajiannya, fase selanjutnya fase konsolidasi, dan yang terakhir baru fase bergeraknya. Jadi itu untuk pandangan dan definisi saya terkait pergerakan dan pergerakan mahasiswa. Yang kedua, sikap politik untuk sikap untuk Kemah Unpad hari ini. Tentu saja sebagaimana bentuk yang sistem federatif gitu ya Teh ya. Saya pikir kita perlu untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi sebelum bergerak dalam bidang apapun gitu. Terutama di ranah Ipsos Budhakam gitu. Karena apa yang dibawa oleh fakultas itu menjadi hal yang terpenting bagi saya untuk bergerak. Dan yang ketiga, sikap politik luar negeri yang akan saya ambil adalah sikap politik yang bebas aktif. Jadi saya tidak akan memihak kepada siapapun dan saya hanya akan memikirkan kepentingan rakyat. Rakyat dalam arti di sini keresahan yang bersifat dominan. Jadi untuk sikap politik luar negeri yang akan dibawa ada demikian Teh Siti Nurrohmansyah Jannah. Oke, siap. Mau ada jawaban lagi nggak? Dicukupkan Teh. Oke, masih ada waktu nggak untuk sedikit memberikan informasi? Oke, boleh dari timer yang satu lagi boleh diperlihatkan untuk sisa waktu dari panelis 2 ada berapa ya? Ini sepertinya kalau di saya tampilannya menghilang untuk total waktunya. Tapi dari perhitungan saya masih ada waktu Teh untuk tanggapan. Teteh nggak akan menanggapi untuk jawaban paslon 1 maupun paslon 2. Teteh bebaskan, dan itu memang sudah haknya teman-teman Kema gitu ya untuk menilai keduanya. Tapi Teteh tanyakan teman-teman sebenarnya kalau teman-teman sadari, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan gagasan. Pertanyaan kedua itu berkaitan dengan produk. Pertanyaan ketiga itu berdasarkan continue sama dampak yang akan teman-teman nanti hasilin. Di skala daerah, Kema, di skala provinsinya, di skala nasionalnya. Nah, teman-teman Kema silahkan untuk melihat atau tadi ya, merefleksasikan gitu ya, jawaban dari kedua paslon. Mana yang berkaitan dengan kedua poin itu, semua poin itu aja sih. Sip. Oke, tadi kabar dari panitia, Teteh masih sekitar ada 5 menit lagi dari sekarang untuk jika ada pertanyaan atau tanggapan kembali. Enggak, kalau aku cukup, biarkan Kema Unpad yang menilai, tapi poinnya, pertanyaan pertama gagasan, yang kedua produk, kakak sebenarnya mintanya konkret ya, tapi ya mungkin keterbatasan waktu teman-teman untuk menjawab. Dan yang terakhir itu berdasarkan kontinuitas sama dampak, teman-teman bisa lihat sendiri dari 3 pertanyaan itu memang umum teman-teman, tapi harapannya sebenarnya jawabannya konkret kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih kepada Teh Siti dan Kang Ilyas yang sudah memberikan pertanyaan pada sesi 3 kali ini. Oke, dikarenakan pertanyaan dari panelis sudah dicukupkan, kita akan masuk pada pertanyaan yang akan diberikan oleh audiens yang berada pada ruang Zoom kali ini. Untuk pertanyaan yang dapat diajukan dari audiens, dipersilakan bagi audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand atau bisa chat juga. Tapi diharapkan untuk, sudah ada 3 orang yang raise hand. Pertama, di urutan layar saya ada dari Vapet atas nama Wahyu. Dipersilakan untuk Wahyu memberikan pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit dan kedua paslon menjawab selama 2 menit. Dipersilakan untuk Wahyu untuk memberikan pertanyaan. Iya, halo. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sebelum perkenalkan Wahyu dari Fakultas Peternakan, sebelumnya saya izin
bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2. Mungkin pertanyaan saya akan ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin saya tidak tahu ya, maksudnya ketika saya melihat BEM itu setiap tahun selalu mempunyai program mengenai PIMNAS. Tapi ternyata hasil dari program mereka itu seperti tidak kelihatan. Contoh kayak di tahun-tahun sebelumnya sempat itu punya perwakilan 8 tim, lalu turun menjadi 3, lalu 5, lalu I don't know, tidak ada signifikansi dari hasil program yang telah dibuat gitu. Jadi kira-kira apa sih keunggulan dari program PIMNAS teman-teman itu yang berbeda dari program tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah menurut teman-teman sebagai Kang, untuk satu kema dianjurkan untuk menanya satu pertanyaan dulu ya Kang, karena kebetulan ada banyak karena ada banyak pertanyaan, ada banyak yang ingin bertanya. Dan waktu juga sudah habis untuk 1 menit. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kang untuk sudah memberikan pertanyaan. Boleh dimulai dari paslon 1 dulu untuk memberikan jawabannya. Nanti akan untuk pertanyaan selanjutnya dimulai dari paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban. Silakan untuk paslon 1. Baik, hatur nuhun Kang Wahyu atas pertanyaannya. Betul sekali, itu juga merupakan concern kami terkait dengan PIMNAS ya. Setiap tahunnya rasanya gitu belum terlalu kuat gitu terkait dengan KM, terkait dengan PIMNAS. Tahun kemarin bahkan mungkin menurun gitu ya dari tahun 2021 terkait dengan kontestasi PKM ini. Nah, maka dari itu kami mempunyai program unggulan yakni Unpad Glory, di mana nantinya yang akan kami kuatkan adalah koordinasi dengan rektorat, karena berbicara soal PKM, berbicara soal PIMNAS, tidak bisa lepas dari keterkaitan dan juga koordinasi dengan fakultas, koordinasi dengan rektorat. Kemudian apalagi tahun ini Unpad akan menjadi tuan rumah PKM, maka kita harus lebih gencar, harus lebih kuat, harus bisa lebih berkoordinasi dengan rektorat terkait terdapat satu visi misi yang sama terkait dengan ini. Mengacu juga kepada Renstra, juga nantinya tidak akan merupakan fakultas karena punya PKM ini juga hadir berasas dari potensi-potensi yang ada di fakultas masing-masing, di mana nanti bisa comblangin PKM dan hal lainnya kami akan koordinasikan. Kemudian nantinya goals kami adalah bisa menciptakan PKM Center, karena memang ketika datang ke Unpad itu salah satu yang bingung gitu. Mungkin ketika ngomongin KS, kita ada Satgas PPKS, oke sudah terpusat, tapi ketika kita bicara soal PKM, belum ada PKM Center, maka goals kami yang paling besar terkait dengan PKM Pergori nantinya akan ada kami upayakan untuk pembentukan PKM Center. Betul. PKM Center merupakan langkah konkret dan juga keresahan kami saat 3 tahun lalu menjadi pejabat fakultas gitu ya, pemimpin fakultas, di mana Fuji juga dulu peraih modal PKM dan saya juga tahun lalu berhasil meloloskan PKM Paperta di PIMNAS. Nah, di sinilah keresahan kami ketika harusnya bisa diorkestrasi lebih lanjut untuk BEM Kema. Nah, kayak beberapa jam yang lalu saya juga melihat ada yang nge-tweet di DAU juga gitu ya, kayak pengen comblangin PKM dan sebagainya. Nah, bagi saya di sini juga justru harusnya ada peran BEM Kema hadir, bukan sebagai PKM Center, tapi juga menjadi comblang antar fakultas lainnya untuk bisa menyatukan gagasan dan ide. Oke, terima kasih jawaban dari paslon 1. Dipersilakan untuk paslon 2 memberikan jawaban dari Kang Wahyu. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menjawab ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami sudah lakukan pencarian itu salah terkait PIMNAS. Yang pertama, seringkali kita tidak mendapatkan teman-teman antar lintas fakultas. Kemudian yang kedua, seringkali kita tidak mendapatkan feedback atau pelatihan terkait penulisan proposal yang baik dan benar, walaupun memang sudah dilakukan pelatihan melalui sistem TPB, namun ternyata hasil itu masih membuahkan hasil. Dan yang ketiga, seringkali tidak mendapatkan mentor yang aktif untuk memberikan feedback. Nah, dari masalah-masalah tersebut, saya rasa BEM Kema memiliki peran yang paling besar. Dan juga, maaf saya lupa menambahkan bahwa tidak seringnya informasi yang simpang siur. Ada banyak sekali informasi mengenai perbedaan informasi antar fakultas, sehingga saya rasa BEM Universitas memiliki peran sana untuk mengintegrasikan informasi seperti dalam salah satu program unggulan kami. Kemudian juga saya rasa BEM Kema juga memiliki kekuatan, memiliki potensi untuk saling mencarikan partner untuk memaksimalkan lagi peran PIMNAS ataupun tahun 2024. Saya mau nambahin ya. Nah, dalam prosesnya tentu saja untuk hasil yang maksimal gitu ya, kita akan coba siapkan dari awal tahun gitu ya, dengan target di Desember itu udah beres gitu. Bahkan kita akan mengawalnya sampai lolos ke dalam PIMNAS itu sendiri. Jadi memang kita akan maksimalkan di sini sebagaimana yang tadi di dalam visi misi kita akan maksimalkan potensi mahasiswa-mahasiswa Unpad.
Terima kasih. Oke, masih tersisa waktu 20 detik lagi. Apakah ingin menambahkan jawabannya kembali? Cukup Teh Fatina. Oke, terima kasih kepada paslon yang telah menjawab dari pertanyaan pertama. Karena tidak ada sesi tanggapan dari penanya, saya akan lanjutkan kepada penanya selanjutnya, yaitu dari Fapet Mas Arga. Dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ce Fatina Husna buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mas Arga dari Fapet angkatan 2010. Pertama-tama mungkin kita apresiasi dulu ya kepada kedua buah paslon yang pada hari ini akhirnya ada yang mendaftarkan diri sebagai ketua dan wakil ketua BEM Kema Unpad di tahun 2023. Dan meskipun dari kedua belah paslon juga masih banyak harus yang dipersiapkan dan juga harus banyak belajar lagi. Mungkin aku mau nanyain sih terkait pergerakan mahasiswa ya. Di tahun kemarin Unpad tuh tergabung dalam suatu aliansi BEM SI Kerakyatan. Bagaimana nih langkah kedua buah paslon untuk di tahun ini, di tahun 2023, guna mempertahankan eksistensi Unpad di mata nasional dan kolaborasi Unpad bersama dengan kampus lainnya? Gerakan seperti apa yang nanti akan dibangun? Apakah akan tetap membangun di bergabung di BEMSI Kerakyatan ataupun nanti pindah ke BEMSI Bangkit ataupun nanti misalkan membuat koalisi baru lainnya? Karena dari fakultas juga butuh bantuan nih dari BEM Kema untuk mengkawal isu-isu terkait nantinya. Mungkin itu di sini mau nanya lagi deh. Ini boleh 2 pertanyaan nggak? Soalnya masih ada. Oke, mohon maaf untuk menanya satu pertanyaan saja karena banyaknya juga pertanyaan yang ingin diajukan dari yang. Terima kasih. Oke. Mungkin itu aja, Ce Fatina Husna. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih juga kepada Kang Mas Arga. Silakan untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan Mas Arga dengan durasi 2 menit. Dipersilakan. Oke, Teh Fatina, terima kasih. Mas Arga, terima kasih kembali soal pertanyaannya. Kalau misalnya mau dilihat stance-nya, terutama di hari ini, apa yang udah dibangun sama Kang, yang tentu saja tidak akan kita sia-siakan. Kita akan balik lagi bertanya, dalam pergerakan ini kepentingan siapa yang dibawa? Kenapa harus pisah? Nah, yang saya pikir, ya kita kan membawa kepentingan rakyat. Kita bergerak untuk rakyat, kita bergerak untuk orang-orang yang termarginal di sini bahasanya. Nah, kenapa kita harus menjadi 2 arah di sini? Gimana kalau misalnya dari kerakyatan ini kita bisa menjadi satu dengan Bangkit gitu ya, dan di sana kita akan melakukan politik bebas aktif sehingga seluruh kepentingan rakyat itu bisa terakomodir dan kita bisa memaksimalkan konsolidasi. Nah, mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Masih tersisa 1 menit lagi. Apakah ingin menambahkan jawaban dari paslon nomor urut 2? Baik, saya ingin menambahkan sedikit tambahan terkait pemaparan tersebut. Sebagai BEM, kami sangat ingin melakukan kolaborasi seperti yang tadi nilai-nilai yang akan dalam kolaborasi. Saya rasa sangat perlu untuk melakukan kolaborasi dengan BEM fakultas, kaji isu-isu terkait apa yang terjadi di isu nasional atau pada BMS. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya rasa hal tersebut dapat kita ambil setelah kita mengkaji bersama teman dari fakultas. Kan Unpad memiliki potensi sangat besar. Mereka mahasiswa Unpad memiliki nilai profesional tinggi, mengetahui tentang yang dalam, namun apabila tidak disalurkan, lalu kemana lagi disalurkan? Saya rasa BEM Kema adalah salah satu wadah paling tepat untuk menyalurkan informasi ataupun pengetahuan tersebut demi Unpad yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu ada masih tersisa, apakah ingin ditambahkan kembali? Dicukupkan, Teh. Oke, terima kasih kepada calon nomor urut 2 yang telah memberikan jawaban. Dipersilakan untuk nomor urut 1 untuk memberikan jawaban dengan durasi 2 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Mas Arga atau Kang G ya, dari Fakultas Peternakan 2020. Jawaban kami akan konkret, Kang. Ketika akan dihadapkan oleh aliansi gitu, let's say rakyat Bangkit, BEMNUS dan lain sebagainya, ataupun justru membuat aliansi baru gitu ya bersama beberapa kampus ataupun lain, hal-hal tersebut bukanlah hal yang bisa dikerjakan dari sekarang. Kenapa? Karena hal tersebut membutuhkan pemetaan terkait kondisi politik nasional. Kita tidak bisa berangan-angan ataupun berandai-andai ketika kita berbicara politik nasional pada hari ini, karena pengurusannya beda, fokus isunya beda. Apalagi kita akan menghadapi tahun politik. Di sini, oleh karena itu kita akan menjadi membuka komunikasi seinklusif mungkin dengan lembaga-lembaga fakultas, terutama mungkin BEM fakultas melalui forecast atau file,
terkait kebijakan yang akan diambil Unpad di nasional. Tentunya kita mungkin akan membuka melalui konsolidasi untuk memberitahukan bagaimana kondisi peta politik nasional hari ini. Harapannya ketika sudah digambarkan dengan baik, sudah terlihat dengan baik, Kemenpad juga dan juga fakultas-fakultas bisa merumuskan bersama kebijakan apa yang akan diambil oleh BEM nantinya untuk melihat posisi BEM nantinya di nasional seperti itu. Dan pasti kami yakinkan, terlepas dengan aliansi apapun, kami pastikan kami juga inginkan BEM tetap aktif untuk merespon isu-isu nasional, entah itu secara aliansi ataupun secara mandiri seperti yang sudah dilakukan di 2022. Ya betul, dengan terciptanya akuntabilitas itu juga tentunya nanti akan berdampak kepada fakultas-fakultas, karena kita mempunyai 16 fakultas yang mana banyak sekali isu-isu keilmuan yang spesifik gitu ya dari ke-16 fakultas itu. Kita ambil contoh nih, pada tahun 2021 ada isu dari Papet kalau nggak salah, ada tentang isu perunggasan yang mana BEM Kema Unpad ini belum bisa mengorkestrasi dengan baik itu harapannya. Nah, sekarang kami bisa mengakomodir dan juga bisa mengorkestrasi dengan baik terkait dengan isu-isu dari setiap fakultas yang nantinya juga akan bisa berdampak terhadap kolaborasi entah itu dengan BEM sendiri ataupun juga dengan pihak-pihak eksternal lainnya yang serupa gitu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Terima kasih kepada Mas Arga dan kepada paslon 1-2 untuk pertanyaan kali ini. Kita akan berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya yang akan diberikan oleh Kang Rausan Fikri dari FISIP. Dipersilakan Kang untuk menanyakan pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit, dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih Teh Fatina. Perkenalkan saya Muhammad Rausan Fikri dari FISIP angkatan 2019. Ini mungkin pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan juga di uji publik sebelumnya, di mana saya ingin tahu apakah pasangan calon ini mengerti terkait kegentingan apa yang dihadapi oleh BKOU atau Badan Kelengkapan Organisasi Utama. Mungkin ini sih, apakah BKOU sekarang itu masih relevan atau tidak, dan bagaimana peran dari pasangan calon ini ketika sudah terpilih untuk menyelamatkan eksistensi dari BKOU yang mungkin eksistensinya sudah mulai hilang gitu ya, seperti MM dan juga BA gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kang Rausan atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk paslon 1, berarti untuk menjawab pertanyaan dari Kang Rausan dengan durasi 2 menit, dimulai dari perkataan pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Rausan. Betul, hari ini bukan hanya BEM saja yang mungkin agak goyang ya kondisinya gitu ya, apalagi tadi katanya mau dibubarin juga. Tapi kami yakin di sini BEM juga punya sebagai kup terbesar gitu ya. Kita tidak mengecilkan BKO-BKO lain, tapi BEM juga mungkin bisa dikatakan dengan followers terbesar ya di Instagram. Itu juga bisa memberikan wadah untuk memperkenalkan nantinya BKO-BKO yang ada di Kema Unpad itu sendiri. Dan itu juga sudah dijalankan tahun ini ketika Kema juga mengenalkan UKM-UKM yang ada di Unpad itu sendiri, dan harapannya tahun nanti kita juga bisa mengembangkan dan juga memperkenalkan seperti MM, kita lihat postingan terakhirnya bahkan 17-an, yang sementara sekarang udah 2023, ataupun BAK yang dulu saat saya maba saya sangat takjub ketika transparansi itu sangat jelas, dan juga hal-hal lainnya. Harapannya kami juga bisa meningkatkan juga partisipasi ataupun pemahaman, bahkan saya bisa pengetahuan Kema Unpad terkait adanya BKO-BKO selain BEM Kema Unpad ataupun BPM Kema Unpad. Dan itu juga itu tadi untuk pertahanan eksistensi, kemudian juga keberlanjutannya adalah pemetaan dari tugas pokok dan fungsinya itu sendiri gitu, kayak nanti badan eksekutif apa, legislatif apa, yudikatif apa, BAK apa dan lain-lainnya gitu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih gitu ya, mungkin contoh kecil dalam pengawalan isu gitu, nanti mungkin infrastruktur oleh siapa atau mungkin advokasi kesejahteraan mahasiswa yang lain siapa, itu juga perlu ada pemetaan supaya nantinya setiap badan kelengkapan Kema Unpad itu sendiri mempunyai ranahnya masing-masing untuk bisa nantinya memberikan kebermanfaatan bagi Kema Unpad dan tetap terkecuali. Seperti itu Kang. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada waktu tersisa, apakah ingin digunakan kembali? Jadi langsung untuk paslon 2, dipersilakan untuk menjawab selama 2 menit pertanyaan dari Kang Rausan, dimulai dari kata pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa BEM yang saat ini, kondisi saat ini adalah BEM salah satu organisasi yang cukup diminati. Yang paling diminati bukan dilihat dari kepemimpinan, namun secara kami melihat dari staf, seringkali BEM menjadi pusat. Nah, dari itu sesuai dengan apa yang telah kami paparkan di Grand Side, kami berharap kami bisa berkolaborasi. Daripada bersaing, kenapa kita tidak berkolaborasi? Kenapa kita tidak bersatu? Saya rasa BEM memiliki kekuatan untuk mengangkat isu ini, kemudian menarik banyak orang untuk hadir, tidak hanya untuk BEM, tapi juga kepada badan-badan lain, seperti PM,
dan lain sebagainya. Saya rasa BEM memiliki kekuatan itu. Karena kembali lagi, BEM tidak dapat berdiri sendiri. BEM dapat bergerak, dapat kerja apabila ada badan-badan lain. Apabila nanti BEM sendiri, apakah itu tidak akan menjadi kekuatannya terlalu sentral, BEM akan menjadi terlalu kuat. Sehingga untuk mencegah hal itu, tentunya kami memiliki kesadaran untuk BEM memiliki kesadaran bahwa BEM pun memiliki usaha untuk membangkitkan kembali semangat-semangat Kema Unpad untuk dapat organisasi di mana. Jadi saya rasa melihat kondisi organisasi saat ini, selain BEM memiliki usaha untuk meningkatkan Kema untuk bergabung dengan organisasi, saya rasa juga organisasi pun perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap apa yang salah dari organisasi saya, apa yang menyebabkan saya tidak diminati, apakah ada hal lain, sehingga organisasi kembali harus bersifat fleksibel, harus dapat memfasilitasi kebutuhan Kema, harus memiliki konten. Oke, baik. Silakan apakah ingin ditambah kembali untuk paslon nomor urut 2? Ya boleh, Fatina, berhubung waktunya sisa sedikit lagi. Mungkin saya ingin menambahkan bahwa kolaborasi di sini itu berarti tidak ikut campur dalam urusan mereka atau batas-batas yang mereka lakukan, tapi kita lebih merangkul. Mungkin sekian, Fatina, terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon 2 yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, oleh karena itu sudah habis juga untuk sesi pertanyaan dari Kang Rausan. Izin menanggapi mungkin sedikit boleh Teh? Mungkin boleh 30 detik, silakan. Oke. Mungkin di sini saya melihat kedua paslon belum begitu memahami gitu ya. Apa yang diberikan konstitusi hak untuk BEM dalam membantu gitu, BKU lain. Misalnya MM dan juga BAK yang sebenarnya BEM itu adalah salah satu panitia seleksi yang mungkin selama ini kurang terlihat gitu ya. Nah mungkin itu ya, kalau misalnya siapa yang pilih, saya pengen mungkin dimaksimalin gitu tupoksi sebagai panitia seleksi MM dan BAK-nya gitu. Mungkin itu udah saya. Oke, terima kasih atas tanggapannya, Kang. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Kang Arvindo dari dipersilakan untuk pertanyaan durasi waktu 1 menit, dipersilakan. Oke, terima kasih buat pada Tevernas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya ya. Dan terima kasih juga kepada paslon 1 dan paslon 2 sendiri yang telah mau berkontestasi pada politik saat sekarang itu. Saya ingin bertanya kepada paslon 1 dan juga paslon 2, tolong jelaskan secara jelas dan detail juga mengenai fokus isu dalam ranah pengabdian, lingkungan hidup yang teman-teman kenal baik dalam skala Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dan juga internasional sendiri, serta nasional, dan sebutkan juga apa yang menjadi langkah strategis teman-teman dalam mengawal hal tersebut, dan sampaikan juga apa yang menjadi strategi teman-teman untuk bisa mengkonversikan pengawalan tentang pengabdian dan lingkungan hidup tersebut menjadi konversi SKS di mahasiswa sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Silakan dijawab. Oke, terima kasih Kang Arvindo atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk paslon 2 berarti sekarang untuk memberikan jawaban pertanyaan Kang Arvindo dengan waktu 2 menit, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Teh Fatina, terima kasih Kang Arvindo. Terkait dengan pengembangan dan lingkungan hidup yang ada di wilayah regional Jatinangor sendiri atau bahkan nantinya sampai Jabar, saya pikir kita perlu mengembangkan dari dalam gitu ya, dari Unpadnya sendiri, dari BEM Kema Unpadnya sendiri gitu, karena target saya itu ada di keberlanjutan tapi sifatnya eksternal, jadi bukan dipegang BEM lagi nantinya. Jadi baik itu BEM kapanpun, nah orang-orang yang tercetak ini akan meneruskan gitu, akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan. Jadi blueprintnya itu kita bisa titipkan ke teman-teman mereka untuk melanjutkan. Nah, untuk isu lingkungan hidup tentu saja kita perlu pahami lebih lanjut gitu ya terkait apa yang telah berubah di tahun 2023 ini gitu. Mungkin dari saya itu aja, dari Haul mungkin mau nambahin. Oke, masih tersisa 1 menit lagi. Apakah akan ditambah kembali jawabannya? Mungkin dicukupkan Teh Fatina. Oke, terima kasih Kang. Oke, sekarang akan lanjut ada jawaban dari paslon nomor urut 1. Silakan untuk menjawab dengan durasi selama 2 menit, dipersilakan.
Oke, terima kasih. Pertanyaannya Kang Arvindo dari Vkom, kasus Kabit Pemasyarakatan BMKM Unpad gitu ya. Apa yang akan secara detail apa yang kami lakukan pengabdian. Hari ini kita bicara pengabdian, ini menjadi fokus isu utama kami. Bisa dilihat mulai dari Unpad hingga internasional kami membawa isu lingkungan. Unpad ramah lingkungan itu kita mendorong yang kemarin baru saja disahkan oleh rektor gitu ya, masalah membangkit listrik tenaga surya. Itu kami juga akan mendorong agar Unpad ini menjadi lebih ramah energi untuk keberlangsungan kita ke depan. Masalah kedua, untuk di regional atau tata kelola kota, kita mengawal bagaimana Unpad, bagaimana Jawa Barat, khusus Sumedang dan juga Jawa Barat ini bisa berfokus kepada pemenuhan hak-hak sipil, mulai dari air bersih, mulai dari Bandung tidak ada penggusuran ataupun Jawa Barat tidak ada penggusuran, pedestrian kota, ataupun pemanfaatan keberlangsungan lainnya. Isu secara nasional kita juga membawakan bagaimana akhirnya Indonesia bisa memantau juga perkembangan daerah pariwisatanya. Hari ini kemarin BMKM Unpad sudah sampai ke Pulau Buaya, gitu, itu satu hal prestasi yang sangat baik bagi saya, dan itu juga bisa kita kembangkan lagi nantinya agar sempat kemarin kita asesmen juga terkait masalah sulitnya untuk anggaran pembangunan filtrasi air. Nah, harapannya nanti ke depannya kita bisa bekerja sama dengan NGO juga ataupun pemerintah untuk pengembangan hal tersebut. Untuk internasional tentunya climate change menjadi persoalan penting dunia hari ini. Bagaimana dunia harus melek lagi bagaimana bumi kita ini sudah mungkin bisa dikatakan tua dan tidak baik saja. Kemudian juga dengan memastikan konversi ya, bagaimana program pengabdian itu dapat dikonversi kepada SKS gitu ya. Tentunya ini juga sudah ada lampu hijaunya, bahkan tinggal kami memastikan bagaimana nanti pengawalan realisasinya gitu dari rektorat, bagaimana program itu dapat benar-benar diaplikasikan gitu. Jadi dipastikan bagaimana realisasinya, mungkin nanti ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi, administrasinya seperti apa, itu akan terus kami pastikan dan kawal palu. Gitu. Betul. Kebetulan banget tadi pagi Ketua Senat Universitas Pajajaran yang kebetulan dosen. Mohon maaf, Kang, waktunya sudah habis. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Untuk Fatina, apakah saya boleh menanggapi? Oke, mungkin 30 detik dipersilakan untuk menanggapi. Oke, terima kasih kepada Fatina. Sama buat satu sendiri, mungkin buat kedepannya ketika membawa isu kemasyarakatan bisa lebih diperdalam lagi apa yang menjadi fokus isunya gitu. Apa yang teman-teman sampaikan terlalu utopis dan juga nggak jelas menurut saya ya, dan juga nggak ada langkah konkret juga untuk bisa diimplementasikan juga dan direalisasikan juga ke lapangan. Dan untuk paslon 1 sendiri saya berharap mohon maaf jadi buat paslon 2 buat paslon 1 lalu ini itu tadi buat paslon 2 ya saya berikan, dan untuk paslon 1 sendiri saya berharap untuk realisasi perihal konversi SKS ini bisa benar diimplementasikan dan hanya sekedar menjadi janji bullshit doang buat di tahun ini. Mungkin sekian saya dan terima kasih untuk teman-teman. Oke, terima kasih Kang Arvindo atas tanggapannya juga. Dengan waktu yang sudah habis, yaitu tadi 20 menit untuk sesi tanya jawab dari Kema dan Kema yang hadir pada Zoom kali ini. Saya mohon maaf kepada penanya yang ingin bertanya pada sore hari ini sudah dicukupkan karena waktu yang terbatas. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dialihkan untuk ditanyakan langsung kepada sosial media ataupun kepada pribadi dari masing-masing paslon itu sendiri. Kita akan masuk pada sesi keempat, yaitu closing statement yang akan diberikan oleh masing-masing pasangan calon. Sesi ini akan berlangsung 7 kali 2 menit, yaitu 7 menit untuk setiap masing-masing pasangan calonnya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement dengan durasi 7 menit dimulai dari perkataan pertama. Baik, hatur nuhun Teh Fatina Husna selaku pembawa acara, juga hatur nuhun paslon kedua Kang Yusuf dan juga Teh Fitra Sani, hatur nuhun Kema semuanya, para panelis juga tadi yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Kami juga banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang nantinya juga kami akan terus kembangkan, karena kami juga sadar apa yang kami bawa di sini perlu kami pelajari lebih dalam dan juga perlu kami kembangkan agar realisasinya bisa nyata untuk kebermanfaatan bagi Kema Unpad itu sendiri. Kami percaya setiap orang masanya, masa ada orangnya, setiap keadaan juga ada dinamikanya, dan kami ingin kita bisa menjawab segala tantangan dan dinamika di setiap masa kita. Maka dari itu, peran dan perjuangan menjadi penting. Apalagi di tengah harta karun begitu luas dan begitu besar di Universitas Pajajaran yang terdiri 16 fakultas, sangat disayangkan jika itu tidak bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan keberdayaannya di Universitas Pajajaran. Maka dari itu, kehadiran BMKM Unpad adalah ruang yang paling tepat untuk pengaktualisasian diri, ruang pembelajaran bagi siapapun, entah bagi fungsionaris di dalamnya, entah bagi Kema Unpad itu sendiri, karena BMKM Unpad ini menyentuh seluruh entitas. Gitu. Kami BMKM Unpad di sini adalah
ketika nantinya terpilih itu BEM Kema Unpad menjadi pemimpin eksekutif tertinggi di Universitas Pajajaran, kan melayani Kema Unpad yang mana Kema Unpad ini mempunyai orientasi yang banyak gitu ya. Ada yang orientasinya untuk karir, ada yang orientasinya untuk minat bakat, ada orientasi untuk organisasi dan lainnya, yang mana kami bisa mengoptimalkan seluruh harapan-harapan dari Kema Unpad dari berbagai orientasi yang ada. Betul. Dari itu di sini kami mencoba untuk mengambil peran, menjawab tantangan dari semua yang ada di Universitas Pajajaran. Kami mencoba untuk menjadi kunci jawaban bagi Universitas Pajajaran di tahun 2023 ini. Betul. Ya, mungkin saya sedikit merespon nih dari teman-teman di kolom komentar. Saya juga kaget tiba sudah habis ya ternyata. Walaupun kami juga waktu technical meeting mengajukan dimaksimalkan seoptimal mungkin karena kemarin katanya terbentrok waktu maghrib gitu. Jadi sebelum maghrib masih ada 20 menit lagi karena kami juga meminta sampai jam 18.00, tapi tidak apa-apa. Mungkin kalau memang panitia ingin menutup hari ini, dan mungkin sedikit closing statement dari kami teman-teman, jika ingin masih bertanya kepada kami, jika masih ingin mengulik gagasan kami dan juga ingin mencari tahu apa yang akan menjadi kami bawakan, dan juga kami sangat terbuka untuk masukan Kema Unpad lainnya seperti yang kami lakukan di awal kampanye kami. Dan teman-teman juga pasti bisa dong cek di Instagram kampanye kami. Kami punya Instagram kampanye yang di situ konkret dan berubah-berubah visi, misi, dan program unggulannya. Konkret yang kami bawakan, teman-teman bisa klik di sana nantinya. Dan harapannya Kema Unpad mungkin besok akan menjadi hari pemilihan. Karena kita tidak ada hari tenang gitu ya. Silakan teman-teman bisa memilih juga sesuai hati nurani teman-teman dan juga bisa memilih bagaimana apa yang kami bawakan dan juga paslon 2 bawakan, akhirnya teman-teman lebih tersentuh di mana hatinya gitu. Dan harapannya benar tadi saya juga rasanya ingin komunikasi lebih lanjut terutama dengan teman-teman PSDKU, tentunya harapannya juga bisa kami dengarkan dan juga kami aspirasikan nantinya dan menjadi pengawalan isu konkret kami. Dan mungkin tidak usah sampai 7 menit bagi kami. Teman-teman silakan untuk mempertanyakan itu di kolom komentar, tapi bagi kami perjuangan kami hanya untuk Kema Unpad, dan kami berdua adalah hadir sebagai kunci jawaban. Bukan hanya kami, tapi aku, kamu, kita yang akan menjadi jawaban untuk Kema Unpad hari ini, Pajajaran hari ini, Indonesia hari ini, dan juga menjadi solusi untuk masa depan. Bicara tentang perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. 1.000 orang tua bisa bermimpi, 1 anak muda bisa membawa perubahan. Apalagi jika 36.000 mahasiswa Kema Unpad bisa membawa perubahan. Dan tentunya kita dapat mewujudkan tridharma perguruan tinggi, dan kita juga bisa memberikan makna pada Indonesia bahwa Unpad merupakan kampus yang dapat berdampak bukan hanya soal pergerakan, tapi juga pengabdian, akademik, dan juga organisasi itu sendiri. Dan harapannya kami, terlepas kami menang atau tidak, BEM tetap akan ada, tidak akan dibubarkan apapun alasannya itu, karena bagi kami BEM itu akan sangat penting dan vital kondisinya untuk melakukan pengawalan, baik itu advokasi, baik itu pergerakan, baik itu minat bakat, dan juga baik itu juga kaderisasi, biar ada keberlanjutan dari organisasinya itu sendiri. Terima kasih Kema sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengkampanyekan dan mempresentasikan mimpi dan gagasan kami yang kami buat secara komprehensif, dan juga kami buat secara detail agar Kema Unpad bisa menilai dan juga bisa mempertanyakan harapannya, dan kita bisa menjalankan Kema Unpad 2023 bersama. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, sempurnanya milik Allah. Bagi kami, sekian dari kami, ya, Muhammad Haikal Febriansyah, Fakultas Pertanian, Agribisnis 2019. Saya Fitri Anjani, Fakultas Ilmu Budaya Sastra 2019. Mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan pertanyaannya adalah, siapa Kema Unpad untuk menjadi kunci jawaban untuk hari ini dan juga masa depan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada paslon 1 atas closing statement-nya yang telah diberikan. Saya berikan waktu 7 menit untuk nomor urut 2 untuk memberikan closing statement mulai dari perkataan pertama. Baik, terima kasih. Selamat sore Kema Unpad. Terima kasih atas antusiasnya dalam memberikan masukan dalam kami untuk menjadi calon pemimpin Unpad yang lebih baik. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami hadir dari Kema Unpad untuk Kema Unpad. Kami datang dengan membawa misi dan visi yang kami harapkan dapat membentuk Kema Unpad menjadi sosok yang lebih baik. Bukan hanya untuk menjadi sosok kampus merdeka, ataupun hanya organisator, ataupun hanya di satu sisi. Tapi kami ingin Kema Unpad memanfaatkan BEM Kema yang memfasilitasi segala kebutuhan Kema Unpad untuk membentuk dirinya menjadi yang lebih baik. Untuk menjadi sosok the best version of you dan menjadi sosok terbaik dari Kema Unpad.
hingga akhirnya nanti Unpad dapat menjadi membawa nama yang harum di tanah nasional maupun internasional. Oke, baik. Saya sebelumnya mungkin mau nambahinnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada BP Prama yang menyelenggarakan ini dan stakeholder terkait, dan kepada teman-teman Kemau 4 juga yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk menjadi bagian dari BMS kita. Akan banyak sekali yang perlu kami revisi dan kami perbaiki, tapi kami siap untuk melakukan semua itu dengan tempo yang cepat mungkin ya. Dan apa yang ada di hari ini itu sangat berharga bagi kami dan banyak sekali yang kami bisa pelajari gitu ya setelah uji publik debat terbuka ini. Mungkin kedepannya saya akan memaksimalkan lagi apa yang tadi dari teman-teman sarankan gitu ya, terutama dari Kemau 4 dan para penulis dan beberapa topik yang disampaikan oleh lawan paslon. Juga berhubung waktunya sudah mendekati maghrib ya, di mana saya ada keperluan untuk ibadah. Mungkin saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang telah memberi akhiri untuk sesi 4 pada hari ini. Oke, mungkin saya dan terakhir, karena kita sudah sampai di ujung acara, sebelum ditutup saya ingin memberikan sertifikat kepada panelis yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih kepada Kang Ilyas Mutakin dan kepada Teh Siti yang telah hadir pada debat kali ini. Mungkin boleh dari operator untuk share screen dan sekaligus foto bersama. Oke, mungkin boleh. Terima kasih kepada Kang Ilyas. Boleh langsung didokumentasikan oleh panitia. Dan yang selanjutnya, boleh untuk sertifikat untuk Teh Siti. Oke, boleh ya. Terima kasih kepada Teh Siti yang telah menjadi panelis dalam debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM Kemau 4 2023. Oke, terima kasih. Mungkin udah didokumentasikan dari panitia. Oke, terima kasih kepada seluruh Kemau 4 juga yang telah menghadiri dan ikut aktif dalam debat calon ketua dan wakil ketua BEM Kemau 4 2023. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa diberikan langsung kepada calon, baik itu melalui sosial media ataupun pribadinya masing-masing. Oke, saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang itu sengaja ataupun tidak disengaja. Dan jangan lupa, karena besok sudah mulai pemilihan, lupa untuk mengajak teman-temannya untuk langsung memilih di Unpad, langsung teman-teman pilih pasangan calon yang ingin teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM Kemau 4 2023. Terima kasih juga kepada panelis peserta pasangan calon BEM Kemau 4 2023. Terima kasih juga kepada seluruh Kemau 4 yang telah berpartisipasi, bertanya, dan mengkritisi kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM 4 2023. Baik, setelah mendengar dan memperhatikan terkait pemaparan dan closing statement dari calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM Kemau 4 2023, akan berakhir sudah sesi debat terbuka pada sore hari ini. Kepada para partisipan yang terlibat, baik dari panelis, mahasiswa, perwakilan fakultas, ataupun peserta, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Saya Melisa Fitriani dan rekan saya Andika Fajri Rizkita. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan lupa cari kunci jawabannya.